Seorang pria berusia 60 tahun yang bergantung pada obat untuk bertahan hidup sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran papan atas dengan buronan 7,6 miliar. Tak terhitung jumlah orang yang tewas di tangannya. Dan bahkan tim tentara bayaran top dunia pun ketakutan padanya. Dia mulai belajar merakit senjata api pada usia 10 tahun. Saat anak-anak lain bermain dengan lumpur, dia belajar cara menggunakan pisau setiap hari sepanjang tahun. Saat yang lain mengalami cinta pertama mereka selama masa muda yang naif, dia belajar cara menyadap informasi intelijen. Hingga telinganya berdarah. Dia adalah mata-mata Rusia yang membunuh pejabat penting dan selamat dari organisasi teroris. Namun pria yang terkenal dalam melayani konglomerat Korea Selatan ini ditinggalkan oleh bos muda yang baru diangkat. Hanya karena dia menua dan menderita kanker. Barang-barang lama harus dibuang. Beberapa waktu kemudian Pietro membuka sebuah toko buku. Dan menjalani kehidupan yang relatif damai mengikuti nasihat dokternya. Dan meminum berbagai obat anti kanker setiap hari. Dia mendedikasikan 50 tahun masa mudanya untuk perusahaan tanpa penyesalan. Satu-satunya penyesalannya adalah dia menjalani sebagian besar hidupnya tanpa memiliki satupun foto dirinya. Namun kunjungan seorang gadis SMA hari ini memecah ketenangan ini. Gadis itu mengaku datang untuk membeli materi pelajaran SMP untuk adiknya saat Pietro berbalik untuk mencarinya. Dia sudah mengeluarkan pisau tajam siap menyerangnya. Namun dengan satu kalimat Pietro membuat gadis itu terkejut. Aku telah melakukan pekerjaan kotor sebagai pembunuh selama 50 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mencium bau darah pada dirimu hanya dengan bertatap muka? Tatapan tajam Pietro membuat gadis itu sadar bahwa yang akan mati hari ini bukanlah dia melainkan dirinya sendiri. Tiba-tiba Pietro bergerak cepat di depan gadis itu. Tetapi alasannya bukan untuk membunuhnya melainkan karena dua pembunuh telah muncul di rak buku. Rupanya rencana pembunuhan organisasi mereka. Termasuk rencana B yang melibatkan pemusnahan bahkan mereka yang gagal. Saat Pietro mencoba berdiri, gadis itu menyadari dia berdarah dari bagian tubuhnya. Pietro mencoba melarikan diri bersama gadis itu di ruang sempit. Mengambil pistol dan berbalik dengan cepat, dia melihat gadis itu sudah disandera oleh kedua pria itu. Pietro ingin menyelamatkannya. Tetapi tubuhnya tidak mau bergerak sesuai keinginannya. Apa kau yakin ini Pietro? Seorang pria jangkung berjas hujan dengan tato gurita cincin biru. Dan dikenal sebagai Master Jiu-Jitsu nomor 1 di Korea Selatan dengan nama Sandy Octopus. Perlahan mendekat. Satu-satunya alasan aku di sini adalah karena bosku sangat tidak nyaman. Ribuan orang mengejarmu. Karena buronanmu bernilai 7,6 miliar won. Jumlah yang sama dengan yang ada di rekeningku. Itu adalah uang hasil kerja kerasmu seumur hidup. Jadi pastikan kau mati di tanganku. Tiba-tiba mereka mulai memukuli Pietro saat dia terpojok di rak buku. Lalu dia dilempar ke koridor berikutnya. Tampaknya Pietro pingsan. Ini hadiah kecil untukku. Pietro telah melemparkan granat keju tepat ke wajah oktopus yang menerangi toko buku dalam sekejap. Saat mereka sadar Pietro sudah menghilang. Dia melarikan diri ke sebuah taman. Menyeret tubuhnya yang terluka dan tua di tengah hujan. Meskipun pernah menjadi sosok yang tangguh, dia tidak bisa melawan kankernya. Dia merenungkan masa lalunya mendedikasikan 50 tahun untuk perusahaan. Tanpa pernah mendambakan kekayaan atau kemuliaan. Namun dia dengan kejam membunuh mereka yang akan mati yang membuatnya sama sekali tidak puas. Terlebih lagi uang di rekening banknya adalah suatu keharusan mutlak. Karena itu adalah warisan untuk orang yang paling dicintainya. Namun pada akhirnya dia jatuh di taman di bawah hujan. Sementara itu dua bawahan sedang mendiskusikan legenda pria ini. Mereka memutar otak. Tetapi tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia hingga dianggap sebagai dewa. Tiba-tiba sebuah suara menginterupsi mereka. Itu adalah foto pertamaku yang pernah diambil. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika aku bangun, tubuh ini terasa penuh vitalitas. Pria dengan kuncir kuda melangkah maju. Ini bukan tempat yang bisa kau masuki begitu saja. Aku tahu di mana aku berada. Bawa aku ke tempat oktopus. Jadi kau juga di bidang kami? Tapi itu berarti kau harus mati. Pria kuncir kuda itu mengayunkan tinjunya, tetapi yang mengejutkan, pemuda itu telah menahannya sepenuhnya dengan satu tangan. Detik berikutnya tangan pria kuncir kuda itu hancur dengan kekuatan cengkeraman murni. Di belakangnya bawahan lainnya menerjang pemuda itu sambil mengayunkan pisau dengan santai. Pria itu dihentikan di udara. 5 pukulan diberikan padanya dalam sekejap. Di samping pria kuncir kuda itu mengambil pisau. Dari mana kau berasal?
Tetapi pemuda itu berbicara tanpa tergesa-gesa. Pembunuh dibagi menjadi 3 tingkatan. Pembunuh kelas 3 menggunakan pisau. Sederhana dan cepat. Pembunuh kelas 2 kuat dan terampil dalam pukulan dan tendangan. Namun pembunuh kelas 1 bisa menggunakan apa saja di dunia sebagai senjata. Melihat pria itu memegang kaki gurita sebagai senjata, pria berkuncir kuda itu merasa sangat terhina dan menyerangnya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap pisaunya dilucuti dengan cambukan tentakel. Kemudian tentakel itu melilit leher pria berkuncir kuda itu dengan kekuatanmu. Pria berkuncir kuda itu diayunkan ke atas dan ke arah panci sup yang mendidih lalu jatuh ke dalamnya dengan cipratan besar. Kedua pria itu lumpuh hanya dalam beberapa saat. Pria itu perlahan mengambil foto. Ini adalah foto yang bagus, tapi sayang orang ini sudah mati. Sekarang Pietro yang baru telah kembali muda sekali lagi. Jangan mencariku, aku akan menemukanmu. Hal pertama yang dia lakukan setelah kembali muda adalah memeriksa tubuhnya di cermin. Karena saat menyelamatkan gadis SMA itu dia tertembak di perut, tapi sekarang luka di perutnya telah sembuh dan bahkan sel-sel kanker yang menggerogoti hidupnya telah menghilang. Tubuh muda ini menyimpan pengalaman dan keterampilan dari karirnya selama 50 tahun sebagai pembunuh. Pietro tua yang mereka cari mungkin tidak akan pernah ditemukan. Pietro yang baru sekarang tidak dapat dikenali. Bisa melakukan apa saja yang dia inginkan dengan tubuh mudanya ini saat itu. Meskipun ada tanda dilarang merokok di toilet, 2 orang barat tua sedang asyik merokok. Pietro mendekat dan hanya menasihati. Ini adalah area bebas rokok. Pria besar itu menjawab dengan menampar wajah Pietro. Enyahlah, aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku membiarkanmu pergi. Namun Pietro memilih untuk tidak membalas. Sebaliknya dia berjalan ke pintu toilet. Saat semua orang pergi, dia menguncinya dari dalam. Meskipun sekarang dia adalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Dia masih memiliki hati seorang pria berusia 60 tahun. Dia ingin keduanya mengerti konsekuensi dari tidak menghormati orang yang lebih tua di Korea. Pria besar itu tidak tertarik mendengarkan omong kosongnya. Tidak peduli dengan pembicaraan tentang menghormati orang tua pada saat itu, Pietro melayangkan pukulan cepat ke hati secara bersamaan menargetkan tenggorokan dengan tangan kirinya dengan kecepatan tinggi saat pria besar itu menyadarinya. Tenggorokannya sudah hancur. Pria besar itu langsung jatuh. Pria berkulit sawo matang itu berdiri membeku mengangkat pisaunya, tidak menyadari bahwa dia sedang menghadapi seorang pembunuh bayaran papan atas. Dia mencoba mengancam Pietro. Tetapi sebagai tanggapan, Pietro menceramahinya bahwa dia memegang pisau dengan cara yang salah. Pria berkulit sawo matang itu menyerang Pietro tetapi dengan cepat dilawan. Tampaknya dia tertusuk pisau saat itu. Pisau itu sekarang ada di tangan Pietro dan pria itu berteriak kesakitan mengira dia telah ditusuk. Aku tidak menusukmu jika aku melakukannya. Kau pasti sudah mati 3 kali lipat. Siapa kau sebenarnya? Pietro melangkah maju dan meraih bahunya. Sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan dunia bawah. Jika kau tahu siapa aku, kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Menghadapi ancaman dingin Pietro, pria berkulit sawo matang itu sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan celananya sudah basah oleh air kencing. Saat itu Pietro sudah berganti pakaian dengan pakaian pria besar itu yang ternyata pas untuknya. Namun pada saat ini dia mulai khawatir karena teleponnya menunjukkan bahwa uang di rekening banknya telah dikosongkan. Dia memberitahu mereka sebelumnya bahwa uang itu yang terkumpul selama 50 tahun karirnya sebagai pembunuh tidak boleh disentuh. Pietro teringat masa lalunya. Dia juga dibesarkan di panti asuhan honor. Selama lebih dari 50 tahun panti asuhan dengan kedok merawat anak yatim telah berubah menjadi Glory Club, sekarang menjadi kartel besar yang menyebarkan pengaruhnya di banyak tempat politik. Meskipun itu adalah perusahaan yang membesarkannya, sekarang dia harus menghancurkan kerajaan bisnis ini langkah demi langkah. Sementara itu Octopus berada di sebuah gudang berhadapan langsung dengan targetnya. Target terkejut, dia datang sendiri, tidak perlu membawa orang lain. Jika hanya kalian anggota Glory Club terlalu serakah, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Tapi aku sudah menyiapkan festival hanya untukmu. Lalu tiba-tiba banyak pria berotot keluar dari bayang-bayang. Target tahu bahwa Octopus bukan salah satu muridnya. Jadi kesombongannya sangat menyebalkan. Perlakukan tamu kita dengan baik. Saat kata-katanya jatuh, semua tentara bayaran menyerang Octopus. Saat itu juga target sudah di tanah gemetaran. Orang-orang tangguh ini dengan mudah dikalahkan. Octopus melilit salah satu pria seolah-olah dia tidak punya tulang, mencekik mereka hingga membiru. Kepalanya terkunci pada sudut 180 derajat seolah-olah fokus mereka tidak pernah dimaksudkan untuk dibagi. Akhirnya Octopus menyerang targetnya dengan benar dengan tubuh menghadap ke arah lain. Tak lama kemudian Octopus dan gadis itu kembali ke markas besar. Octopus tahu bahwa surat perintah akan segera dikeluarkan dan banyak orang akan mulai mencari Pietro. Dia berharap gadis itu bisa menemukan keberadaan Pietro, tetapi gadis itu mengingat bagaimana Pietro telah menyelamatkannya, telah mengubah pandangannya tentang dia sehingga dia tidak punya pilihan. Selain menyetujui permintaan Octopus di restoran VIP cabang, mereka tidak seharusnya menerima tamu dari luar. Kali ini, apakah Anda ada pertemuan dengan kami? Tidak, tapi aku punya dendam tentang kartuku yang nilainya sekitar 7,6 miliar. Mendengar angka ini, Octopus pertama-tama tersenyum sedikit lalu menunjukkan ekspresi sinis menyuruh pelayan untuk segera menutup pintu. Octopus penasaran
Bagaimana pemuda ini tahu tentang Pietro bertanya-tanya apakah dia putra Pietro, tetapi dalam ingatannya Pietro selalu sendirian sekarang jika dia tidak menjelaskan dengan jelas. Dia tidak akan diizinkan pergi hidup-hidup. Oktopus mengangkat dua jari. Kau punya dua pilihan, satu beritahu aku di mana Pietro berada maka kau bisa pergi, dua ditembak di kepala dan mati di sini. Ada pilihan ketiga tetapi mereka yang mendengarnya tidak pernah selamat. Pilihan tiga aku adalah Pietro. Mendengar ini Oktopus merasa diejek. Omong kosong apa yang dibicarakan pemuda konyol ini. Oktopus menyatakan bahwa jika Pietro tidak mengatakan yang sebenarnya dia akan merasakan peluru. Bagaimana hubunganmu dengan Pietro jika kau benar-benar ingin tahu? Datang dan bunuh aku sebelum pelayan itu bisa menembakkan senjatanya. Sesuatu menembus lehernya dengan kecepatan kilat. Pelayan itu jatuh tewas memperlihatkan sebuah sumpit di lehernya yang menusuk arteri utama dengan tepat. Gadis itu tercengang dengan keahlian Pietro. Yang lebih mengejutkan adalah Pietro terlihat seumuran dengannya. Akan sulit menemukan pemuda sehebat ini di seluruh Korea Selatan. Namun gerakan ini membuat Oktopus penasaran. Keahlian seperti itu memang mengesankan, tetapi kau tetap harus mati. Oktopus dengan cepat mengeluarkan pistolnya dan menembak Pietro, tetapi Pietro dengan cepat menangkis tembakan itu dengan meja. Ini bukan film. Sebuah meja tidak bisa menghentikan peluru. Cairan merah terang perlahan mengalir di lantai membuat Oktopus mengira itu adalah darah. Namun setelah memeriksanya dari dekat di dekat meja, dia menyadari bahwa cairan merah itu hanyalah minyak cabai. Dia tidak melihat kemana Pietro pergi saat mencari jejak Pietro. Tiba-tiba Pietro muncul di atas pilar, mulutnya menggembung dengan sesuatu. Tiba-tiba Pietro menyemburkan cairan ke wajah Oktopus. Saat Oktopus buta, Pietro menyerang dengan serangan kombinasi yang lancar. Diakhiri dengan pukulan ke dagu. Dia terlalu cepat sebelum Oktopus sempat berpikir. Pietro sudah mencengkeramnya dan memutar lehernya 180 derajat mematahkannya dan Oktopus pun jatuh. Tanpa sempat membalas sekalipun melihat Oktopus yang jatuh, Pietro merasakan sedikit kasihan. Saat itu juga pupil Oktopus melebar. Tiba-tiba teringat kembali ke masa mudanya. Dia diajari bahwa jika ada musuh yang lebih kuat di depannya, dia harus menyerang saat mereka lengah, taktik hidup atau mati. Tiba-tiba dia meraih kaki Pietro menggunakan kelenturannya yang luar biasa. Dia mengunci sendi-sendi vitalnya hingga patah. Cengkeramannya semakin erat yang bisa menyebabkan sesak napas atau kematian karena patah tulang. Lihat bagaimana aku bertahan selama ini, matilah kau. Tetapi detik berikutnya Oktopus tertegun. Di hadapannya berdiri Pietro yang tidak terluka dan yang dia pegang adalah tubuh bawahannya. Ternyata dia salah mengira keduanya karena penglihatannya yang terganggu pada saat ini. Oktopus akhirnya menyadari bahwa pria di hadapannya jauh melampaui 12 murid Glory Club. Oktopus dengan panik memohon ampun. Mencoba membuat kesepakatan dengan Pietro. Dia meraih gadis itu. Kau bisa mengambilnya, apapun yang kau minta akan dia patuhi. Dia tidak berpengalaman tapi dia berguna. Ini kesepakatannya. Oktopus sangat senang dan dengan cepat menjauh dari Pietro. Taktik hidup atau mati. Oktopus berhenti melangkah setelah mendengar ini. Ancaman terbesar dalam pertempuran adalah menunjukkan punggungmu pada musuh. Mendengar ini dia membeku. Itu adalah nasihat yang sangat akrab saat kecil. Oktopus memiliki seorang mentor yang merupakan salah satu dari 12 murid. Mentor itu telah mengajarinya taktik hidup atau mati. Manfaatkan momen saat musuhmu lengah. Sekarang dia teringat sikap dan ekspresi mentornya yang identik dengan pemuda ini. Pietro, apa kau ingat apa yang kukatakan? Orang-orang yang tahu siapa Pietro tidak ada yang selamat. Pietro menyerang Oktopus dan menggunakan tekniknya sendiri untuk melawannya, memutar dan memelintir tubuhnya melampaui batas kemampuannya. Tubuh Oktopus hancur di udara saat Pietro mendarat. Tidak lama setelah itu di atas sebuah gedung seorang pria melaporkan Oktopus telah tewas. Semua rekaman pengawasan di sana telah dihapus dan tidak ada jejak yang tersisa di lokasi kejadian. Semuanya menjadi semakin menarik. Beritahu semua anggota Glory Club aku menawarkan hadiah sebesar 7,6 miliar. Dan akan memulai pengejaran skala penuh terhadap Pietro dalam 1 jam. Sebagai pembunuh bayaran papan atas, Pietro dengan sempurna membuang beberapa mayat dan kemudian berjalan ke jalan. Aku melihat ke atas saat setiap gedung pencakar langit menampilkan poster buronan untuk Pietro dan bahkan selebaran yang dibagikan oleh staf dipenuhi dengan fotonya. Apa yang tampak seperti iklan tidak berbahaya sebenarnya adalah perintah perburuan dunia dari Glory Club, namun Pietro tetap tenang menghadapinya. Karena dia sedang dalam misi balas dendam dengan penampilan yang sama sekali baru. Meskipun saat ini dia sendirian, banyak tugas yang membutuhkan bantuan, jadi dia memikirkan seseorang meskipun hewan peliharaan orang itu. Dan beberapa perilakunya membuatnya tidak nyaman. Pietro memutuskan untuk mencari orang itu. Pietro kemudian pergi ke toilet umum yang ramai dengan para tunawisma, namun ada sebuah kompartemen tersembunyi di sana yang nyaris tidak ia temukan dan menekan tombolnya di bawah sinar bulan. Membuka sebuah pintu yang mengarah ke lorong bawah tanah. Di bawahnya ada sebuah ruangan yang sangat megah, sangat kontras dengan kesederhanaan. Di atas tiba-tiba lehernya ditekan oleh benda runcing yang dipegang oleh seorang wanita dengan anjing gembala Jerman di sisinya. Wanita itu buta meskipun matanya tidak bisa melihat. Hidungnya sangat sensitif. Dia bisa dengan jelas mencium bahwa ini adalah seorang pemuda tanpa aroma alkohol. Dan bukan tunawisma lokal. Yang paling penting, dia bisa merasakan hawa membunuh yang kuat darinya. Pietro tidak ingin melawannya, hanya ingin dia tenang. Wanita itu mengira dia adalah seorang pembunuh bayaran.
Dari Glory Club dia mengayunkan tongkatnya ke sekeliling Pietro berhasil menghindari setiap serangan tetapi Pietro tetap terpojok ke dinding saat itu juga wanita itu melemparkan tongkatnya ke arahnya diikuti dengan serangan lutut terbang. Tapi tak disangka wanita itu kini terlempar ke lantai tapi pada saat itu aura membunuh Pietro menghilang saat itu juga anjing gembala Jerman bernama Alexander Mike tiba-tiba menyerang tapi momen berikutnya mengejutkan wanita itu. Anjing yang biasanya waspada terhadap orang asing itu malah bermain-main dengan riang bersama pemuda yang belum pernah ia lihat ini setelah beberapa gelas minuman wanita bernama Jailin itu masih terkejut. Sambil terus mengusap wajah Pietro dia tidak percaya bahwa pria yang berusia 60 tahun dan berbau orang tua itu telah berubah menjadi seorang pemuda bahkan kulitnya lebih bagus darinya. Bagaimana caramu mati? Aku juga ingin mencobanya agar aku bisa mati dan hidup kembali menjadi muda. Ternyata wanita ini adalah kenalan lama Pietro. Jadi kau ingin melawan Glory, bagaimana caranya? Aku akan masuk ke pusat badai. Mereka sudah mengeluarkan surat perintah untuknya dan dia perlu mendapatkan informasi kelompok itu sesegera mungkin untuk mencapai tujuannya. Dia harus menjadi pembunuh untuk klub Glory. Awalnya wanita itu menganggap ini konyol tapi kemudian dia mendapat ide cemerlang. Dia menyadari bahwa tidak ada yang akan mengenali Pietro yang lebih muda jadi sepertinya itu mungkin. Memungkinkan bagi Pietro untuk masuk ke organisasi dengan penampilannya saat ini. Jika dia berhasil klub Glory akan merencanakan pembunuhan Pietro sambil berada dalam genggamannya tapi syarat terpentingnya adalah bahwa semua pembunuh klub Glory harus berasal dari panti asuhan honor meskipun Pietro yang tua berasal dari sana dirinya yang lebih muda adalah orang luar yang tidak bisa bergabung dengan tim pembunuh Glory. Namun Pietro hanya tersenyum dan berkata ada cara lain yaitu dengan masuk ke SMA Divine Honor yang suci ini adalah sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Glory. Kelihatannya sekolah biasa tapi sebenarnya adalah organisasi yang melatih para pembunuh. Bahkan mendirikan kelas pembunuh dia perlu masuk ke sekolah ini diakui di kelas pembunuh dan kemudian berhasil menyusup ke dalam kelompok itu tapi di hari pertama Pietro di sekolah dia langsung dikelilingi oleh siswi-siswi. Tidak lama kemudian di panggung gimnasium sekolah dia berbicara ke mikrofon dan memperkenalkan dirinya sebagai Kim Sunggu di depan semua guru dan siswa. Aku adalah seorang pembunuh. Pengumuman ini mengejutkan semua orang. Dia melakukan ini untuk menarik perhatian pimpinan senior sekolah namun orang pertama yang tertarik bukanlah para pimpinan senior melainkan preman sekolah. Alasannya adalah karena Pietro menarik perhatian banyak siswi. Termasuk Yejin yang telah menjadi pacar Jang Yisiel selama 22 hari. Jang Yisiel berkata dia benar-benar jatuh cinta pada Yejin tapi kemunculan tiba-tiba Pietro mengacaukan segalanya. Jang Yisiel memutuskan untuk membalas dendam. Mengayunkan tinjunya yang besar tapi saat itu Pietro menghindar dan menyerang balik untuk pertama kalinya. Jang Yisiel merasakan kematian namun Pietro berhenti beberapa senti dari wajahnya hanya menyentil dahinya dengan keras membuat Jang Yisiel berlutut. Saat itu seorang guru datang berlari sambil mencubit pipi Pietro. Dasar anak nakal, berani-beraninya berkelahi dan membuat masalah di bawah pengawasanku. Ikut aku, kau membersihkan hari ini. Saat mereka pergi gadis yang membeli buku di toko buku ternyata ada di sekolah ini juga. Dia terkejut dan bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa ada di sini. Kemudian saat makan siang Pietro menemukan gadis itu dan duduk di sebelahnya untuk makan. Dia mengaku tidak nafsu makan dan hanya ingin makan dengan tenang namun melihat tumpukan makanan di depannya dia berpikir inikah yang dia sebut tidak nafsu makan meskipun dia enggan berbicara dengan Pietro. Setidaknya dia membiarkannya. Ternyata setelah berurusan dengan Oktopus Pietro tidak memilih untuk membunuhnya melainkan memberinya kesempatan untuk hidup dengan syarat dia memberitahu organisasi bahwa semua itu dilakukan oleh pria tua di foto itu. Dia tidak mengerti mengapa pria itu masih mencarinya padahal dia sudah menepati janjinya. Aku tidak datang ke sini khusus untukmu, ini hanya kebetulan. Tapi ini juga keberuntungan, kau bisa membantuku karena kita senasib. Aku akan mengandalkanmu. Yumiho bukan Leona. Mendengar ini Leona tertegun. Bagaimana dia tahu nama asliku? Saat dia sadar kembali Pietro sudah pergi. Selanjutnya penampilan Pietro di sekolah luar biasa. Dia dengan mudah melampaui yang tercepat di SMA Divine Honor saat tes penglihatannya mencapai 6,0 yang menakjubkan. Di kelas memasak guru menasihatinya untuk berhati-hati agar tidak melukai dirinya sendiri tapi baginya yang sudah belajar menggunakan pisau sejak usia 10 tahun mengukir apel adalah hal yang sangat mudah. Sementara itu guru sedang memarahi 3 pembuat onar dengan keras karena tidak membersihkan dengan benar dan malah merokok. Mereka sama sekali tidak menghiraukan wibawa. Guru itu mendorongnya ke tanah dan menasihati guru itu untuk tidak ikut campur. Jika tidak ingin izin mengajarnya dicabut. Saat itu Pietro keluar untuk membuang sampah dan melihat apa yang terjadi. Tanpa ragu dia melangkah maju. Apa kau memukul guru? Salah satu dari mereka yang sama sekali tidak punya sopan santun meludahi Pietro dan mengancamnya untuk pergi jika tidak ingin dipukuli. Melihat Pietro tidak terpengaruh, pembuat onar itu melayangkan pukulan padanya. Pietro dengan ahli menghindari semua pukulan itu. Kemudian dengan mudah menyapu kaki pembuat onar di belakangnya. Seorang siswa dengan batu bata menyerangnya tapi detik berikutnya batu bata itu hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Setelah pertarungan singkat ketiganya berhasil ditaklukkan sepenuhnya, berlutut dan memohon ampun sebelum kabur bahkan meninggalkan ponsel mereka di tanah. Namun guru itu tiba-tiba menendang Pietro yang dengan mudah menangkisnya pada saat itu.
Guru itu menunjukkan senyum puas. Guru itu memperhatikan bahwa bahkan selama perkelahian kopi Pietro tidak tumpah dari cangkir kertasnya. Hal itu meyakinkannya bahwa Pietro adalah murid pindahan dengan potensi besar. Oleh karena itu, dia bertanya pada Pietro mengapa dia mempelajari gerakan-gerakan itu. Pietro mengaku dia ingin balas dendam karena dia telah kehilangan segalanya sehingga dia sama saja seperti sudah mati. Kim Sunggu, apa kau punya niat untuk bergabung dengan klub sukarelawan? Ternyata dia adalah seorang instruktur pembunuh untuk klub Glory yang diam-diam mengamati penampilan Pietro baik di kelas olahraga, saat tes penglihatan di kelas memasak, atau bahkan selama perkelahian barusan. Guru itu membawanya menyusuri lorong. Ada sebuah kelas pengembangan pembunuh bayaran yang tersembunyi di sekolah ini, yang dirancang khusus untuk melatih pembunuh bayaran masa depan. Kami menyebutnya klub sukarelawan dengan nama samaran Kim Sunggu. Pietro menyusup ke barisan musuh. Dia adalah sukarelawan baru yang akan bekerja dengan kita mulai hari ini. Leona terkejut melihat Pietro tiba-tiba muncul di sini juga. Aku Kim Sunggu, terima kasih atas sambutan hangatnya. Tapi Pietro berpikir orang-orang di sini tidak terlihat seperti pembunuh bayaran, kecuali dua orang di depannya. Yang satu adalah Dako Hyong yang dikenal karena kecepatannya, dan yang lainnya adalah Dako J yang dikenal karena kekuatannya. Keduanya adalah lulusan generasi ke-58 dari panti asuhan honor dan percaya bahwa mereka yang bukan dari panti asuhan tidak berhak berada di kelas ini. Bahkan instruktur pembunuh bayaran itu tidak bisa berbuat apa-apa selain berkata, "Kalau begitu, mari kita adakan upacara penyambutan yang pantas." Semua orang di kelas sangat ingin menyambut Pietro, tetapi Daco bersaudara yang maju. Leona segera maju untuk menengahi, berharap semua orang bisa rukun dengan damai. Tapi Dako J menyingkirkannya, menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Leona tahu betapa hebatnya Pietro. Tampaknya dia sedang menyelamatkan Pietro, tapi sebenarnya Daco bersaudara yang perlu diselamatkan. Kemudian Dako Hyong dan Dako J segera menyerang Pietro. Menghadapi serangan gencar mereka, Pietro menanganinya dengan mudah. Keduanya mengklaim bahwa tempat ini bukan untuk preman kampung, tetapi dimaksudkan untuk melatih pembunuh bayaran papan atas di dunia. Seperti murid pertama, Pietro. Mereka bertiga langsung menjaga jarak, dan Pietro memprovokasi kedua bersaudara itu untuk menyerang bersama. Dako Hyong dan Dako J langsung marah besar dan menyerang Pietro dengan ganas. Namun, pertarungan berakhir dengan Daco bersaudara yang kelelahan dan berkeringat, tapi mereka tersenyum bangga. Teman-teman sekelas mereka memuji kemenangan mereka. Sementara itu, Pietro ditinggalkan dan berjalan sendirian di lorong ketika sebuah suara menghentikannya. Itu adalah Leona. Apa kau meremehkan klub sukarelawan? Pietro terdiam, bingung dengan apa yang Leona bicarakan. Ternyata Leona telah mengamati semuanya. Dan menyadari sesuatu selama pertarungan dengan Dako Hyong dan Dako J. Kau tidak pernah mengerahkan kekuatan sedikit pun pada pukulanmu, dan tidak seperti mereka, kau bahkan tidak berkeringat sama sekali. Leona menyudutkan Pietro ke dinding. Apa alasanmu berada di sini? Apa yang kau rencanakan? Tapi Pietro tetap diam. Lalu dia dengan canggung merosot ke bawah untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Maaf, tapi ini sudah waktunya makan siang. Tengah malam keesokan harinya, instruktur pembunuh bayaran menerima misi mendesak. Pimpinan grup Daya, Chai Yun Chang, yang merupakan salah satu sponsor terbesar klub Glory, telah menugaskan mereka. Baru-baru ini terjadi beberapa kasus penculikan remaja, salah satunya adalah putra tunggal sang pimpinan. Tugasnya adalah menyelamatkan putranya dan melenyapkan semua orang yang terlibat dalam insiden itu. Mengapa tidak menanganinya melalui polisi? Alasan permintaan pimpinan itu adalah karena dia ingin balas dendam. Terlebih lagi, kelompok yang berhasil pasti akan menerima sertifikat sukarelawan melalui rekomendasi dari pimpinan. Dengan kata lain, mereka akan resmi menjadi pembunuh bayaran. Angkat tanganmu jika kau ingin melakukan ini. Mendengar ini, Pietro segera mengangkat tangannya, bersama dengan Leona, Dako Hyong, dan Dako J juga dengan percaya diri mengajukan diri. Keesokan harinya, guru menugaskan mereka untuk menyelidiki di taman hiburan, karena di sanalah dia terakhir kali terlihat. Misi utamanya adalah mengamankan sang putra dan melumpuhkan penculiknya. Namun, sebelum menyelidiki keberadaan target, mereka pergi menikmati taman hiburan terlebih dahulu. Daco bersaudara menaiki komedi putar, lalu kemudian balapan dengan bom-bom kar. Pietro dan Leona tidak terkecuali. Mereka berada di arena menembak dengan pemilik yang sangat licik. Dia telah memberatkan targetnya, sementara Leona yang tidak sadar sedang memeriksa pistol palsunya.
Tapi detik berikutnya, mereka memenangkan semua hadiah besar dengan mudah. Ini adalah pertama kalinya Dacho bersaudara menemukan begitu banyak hal yang menyenangkan. Dan mereka sudah melupakan kekesalan mereka sebelumnya. Hanya Pietro yang tahu ini mungkin pertama kalinya mereka berada di taman hiburan. Lagi pula, setelah melalui berbagai latihan seperti iblis sejak kecil, masa kecil mereka mungkin sama sepertinya. Tidak tahu apa itu kesenangan dan hanya menjalani latihan tanpa henti. Senyum di wajah mereka benar-benar tulus. Tepat saat mereka sedang menikmati sore hari, ponsel Leona tiba-tiba menerima sinyal dari AirPods milik Chai Yang-gil, putra tunggal pimpinan Chai. Anehnya, sinyal ini berasal dari toilet wanita. Leona mengikuti sinyal itu dan masuk ke dalam, meskipun belum ada hal aneh yang terjadi. Sinyal itu jelas berasal dari wanita itu. Dari mana kau mendapatkan AirPods itu? Ekspresi wajah Leona telah menakuti wanita tersebut. Hal ini membuat seorang pria kekar di luar waspada. Dia mulai mengancam Leona atas perbuatannya, lalu mulai mendorongnya. Kemudian dia mengayunkan tangannya ke arah Leona, tapi tiba-tiba Leona melompat ke atas pria itu. Dan melingkarkan tubuhnya di sekeliling pria itu dari belakang, dan hampir menusuknya dengan stik lollipop. Dia secara tidak sadar melakukan semua ini untuk membela diri. Sesaat kemudian, dia sudah kembali berdiri di tanah. Sekarang katakan, dari mana kau mendapatkannya? Di sisi lain, ketiga pria itu sudah beberapa saat tidak melihat Leona. Tepat saat Pietro hendak menghubunginya, Leona datang berlari sambil terengah-engah. Dan mengklaim bahwa dia telah menemukan earphone milik Chai Yong-gil, yang tampaknya hilang di rumah hantu. Mendengar ini, Pietro sudah mencurigainya, karena dia menyadari bahwa di seluruh taman hiburan, hanya rumah hantu yang hampir tidak ada pengunjungnya. Tapi masalahnya sistem menunjukkan bahwa tiket rumah hantu sudah habis dipesan. Itu rumah hantu, ucap Pietro dan Leona serempak. Mereka segera membuka pintu rumah hantu itu. Dako Hyong dan Dako Jai juga penuh semangat ingin mencari petunjuk di dalam. Namun begitu masuk, keduanya sangat ketakutan sampai kaki mereka lemas. Hanya Pietro yang tetap menatap lurus ke depan. Dia tahu ada sesuatu yang sangat aneh di sini. Rumah hantu yang seharusnya penuh sesak dengan orang. Sangat sepi bahkan tidak ada staf. Pietro segera memperingatkan mereka untuk bersiap bertarung. Saat itu juga asap tebal mulai muncul dari lantai. Tak lama kemudian semua orang pingsan ke lantai. Ternyata asap itu adalah hipnotis. Namun sejak awal bagian dari rencana mereka adalah membiarkan diri mereka diculik. Tidak jauh dari sana sesosok bayangan mendekat selangkah demi selangkah. Sementara itu instruktur pembunuh dengan panik mencari penghubung memintanya untuk segera menghubungi anak-anak itu. Namun seberapa sering pun dia menelepon tidak ada yang menjawab. Menurut instruktur pembunuh, orang di balik penculikan remaja itu sebenarnya adalah si pembunuh Park Sang-do. Dia pernah menjadi kandidat murid. Tapi dikeluarkan oleh markas besar karena klub Glory tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Penghubung itu tersenyum dan berkata para siswa telah menguasai berbagai keterampilan dan akan baik-baik saja. Tapi instruktur pembunuh itu berkeringat deras tanpa sadar menyentuh kaki palsunya. Park Sang-do adalah orang yang kejam. Instruktur pembunuh itu menunjukkan kakinya. Mengklaim bahwa Park Sang-do adalah penyebab kondisinya. Jika dia menangkap mereka, dia akan memotong kaki mereka. Sementara itu di gudang tempat Park Sang-do menyimpan para korbannya, Pietro dan Leona diikat di sebuah tiang dalam keadaan tidak sadar. Tahukah kau, aku membuatmu tertidur dengan kloroform. Saat orang normal pingsan karenanya mereka tidur dengan mulut terbuka. Namun Luna mulutnya tertutup. Dia tahu dia sudah ketahuan kalau dia sadar sekarang, tapi pada saat itu Park Sang-do menyerangnya dengan niat jahat. Tapi saat itu juga ponsel Luna menarik perhatiannya. Dia mengambil ponsel itu dan menjawabnya. Aku tahu itu kau, Park Sang-do. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari anak-anak itu, aku akan membunuhmu dengan cara apapun, bahkan jika itu mempertaruhkan nyawaku. Sudah lama tidak bertemu. Senior Guang Yu, jangan memulai dengan pembicaraan menakutkan seperti itu. Apakah kau khawatir aku akan melumpuhkan anak-anak ini sepertimu? Bagaimana kalau kita bertaruh? Aku akan mengirimimu lokasi dan saat kau tiba, tebak berapa banyak kaki yang masih utuh. Jika kau benar, aku akan mengembalikan putra Chai Yansheng kepadamu. Jika tebakanmu salah, aku akan mengambil apapun yang tersisa. Pada saat ini instruktur pembunuh itu gemetar. Park Sang-do menoleh ke ruangan lain. Dogo bersaudara berteriak-teriak mencoba mencari Leona dan Pietro.
Sebaiknya kau bergegas senior. Lalu Park Sang-do mengakhiri panggilan dan meninggalkan ruangan. Setelah Park Sang-do pergi, Luna diam-diam membuka matanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Tangannya diikat dengan kuat jadi dia malah menggunakan kakinya. Dia mencoba membangunkan Pietro. Namun ternyata Pietro sudah bangun. Luna dengan cepat menarik kembali kakinya karena malu. Dia kemudian mencoba melepaskan diri sementara Pietro melihatnya tanpa terkesan. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah lama melepaskan diri. Pietro membebaskan Luna. Dan mereka berdua mulai bergerak ke ruangan berikutnya. Di sisi lain Dako Hyong dan Dako Jae sudah bangun. Jika kalian tidak mau mati serahkan putra pimpinan Chai. Park Sang-do tersenyum tipis. Bagaimana kalau kita bertaruh? Sementara itu instruktur pembunuh sudah dalam perjalanan. Jika kalian menang aku akan melepaskan putra Chai Yan Chang. Jika kalian kalah maka masing-masing dari kalian harus meninggalkan satu kaki. Dako Hyong dan Dako Jae langsung tertarik karena sepertinya pria ini bukan sekadar pekerja kantoran biasa. Tiba-tiba Park Sang-do melemparkan salah satu pisaunya. Taruhan akan lebih menyenangkan jika kondisinya adil. Dako Hyong tidak ragu-ragu mengambil pisau itu dan menyerang ke depan. Kau akan menyesalinya. Aku adalah seorang ahli pisau. Keduanya dengan ganas mengadu bilah pisau mereka. Tapi Park Sang-do terlihat jauh lebih tenang. Dako Hyong menganalisis gerakan lawannya dan menyimpulkan bahwa dia lebih baik. Dan dia akan menang dalam pertarungan yang panjang. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang aneh saat dia tergores. Bilah pisau mereka beradu sekali lagi. Kemudian Dako Hyong mundur ke belakang. Pisau ini tidak tajam. Mendengar kata-katanya, Park Sang-ho menyeringai mengancam. Tepat saat itu Pietro dan Leona mengikuti suara keributan dan tiba. Dako Hyong memberi isyarat agar mereka tidak ikut campur. Karena mereka sangat marah dan ingin menunjukkan pada pria itu apa kekuatan sejati dari Dako bersaudara sejak usia muda. Mereka menjalani berbagai latihan seperti iblis. Dalam tes seleksi akhir kelompok mereka dilepaskan ke hutan tanpa sumber daya apapun. Tempat itu adalah rumah bagi ribuan hewan liar. Tugas mereka adalah bertahan hidup di hutan ini, tetapi satu-satunya senjata mereka adalah sebuah pistol. Dengan hanya satu peluru, dalam keputusasaan untuk bertahan hidup, anak-anak itu akan menggunakan peluru itu pada saat yang paling kritis. Dan beberapa menggunakannya untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Namun Dako Hyong dan Dako Jae menjadi saudara sehidup semati selama tes di lingkungan yang keras itu. Mereka berhasil menyimpan peluru mereka sampai akhir, dan dua peluru itulah yang menentukan nasib mereka. 1 bulan kemudian hanya Dako Hyong dan Dako Jae yang selamat dari angkatan ke-58. Mereka terkejut mendengar berita yang mencengangkan. Murid Pietro juga pernah menghadapi tantangan ini di usia mereka. Dalam 58 tahun. Pietro adalah satu-satunya yang selamat tanpa menggunakan pelurunya. Sejak saat itu Dako Hyong dan Dako Jae menghabiskan bertahun-tahun berjuang untuk menjadi yang terbaik. Seperti Pietro, kedua bersaudara itu maju dengan tekad. Dako Jae merunduk dan menerjang Park Sang-ho sementara. Sementara Dako Hyong melompat ke atas menebas ke arah Park Sang-ho. Daripada kakimu, mungkin aku harus memotong lenganmu saja. Park Sang-ho dengan kuat mencengkeram pergelangan tangan Dako Hyong. Tetapi kedua bersaudara itu punya rencana. Dako Hyong menjatuhkan pisau tumpul itu ke tangan Dako Jae, yang kemudian menusuk ke depan dengan pisau itu. Tetapi Dako Jae terkejut, pisaunya hancur berkeping-keping. Park Sang-ho telah mematahkan pisau itu. Ternyata pisau di tangan Park Sang-ho 3 kali lebih berat dari pisau biasa. Dan jauh lebih keras. Benda ini adalah senjata seorang pembunuh. Park Sang-ho pun mulai menyerang. Secara mengejutkan Dako Hyong dan Dako Jae dengan mudah dikalahkan. Leona ingin maju untuk membantu tetapi dihentikan oleh Pietro. Pada saat ini Park Sang-ho menunjukkan senyum mengerikan, mengangkat pisaunya hendak memotong kaki Dako Hyong. Tepat saat itu suara Pietro menginterupsi Park Sang-ho. Bagaimana kalau kita bertaruh? Gandakan taruhannya, 2 kaki dan 2 lengan. Ambil kepalaku juga jika kau mau, mendengar ini. Park Sang-ho melemparkan pisau ke Pietro, terlihat senang dan tersenyum polos. Namun Pietro mengambil nampan warna-warni di dekatnya. Ini sudah cukup untuk menghadapimu. Park Sang-ho yang memiliki kekuatan luar biasa tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata Pietro. Jangan harap aku akan bersikap lunak hanya karena kau masih muda.
Park Sang-ho menebas ke bawah dengan keras tetapi Pietro berhasil menghindarinya. Park Sang-ho kemudian mengejar tanpa henti sementara Pietro menggunakan nampan itu sebagai perisai untuk menahan serangan-serangan itu. Tetapi Park Sang-ho menyiapkan serangan berat lainnya. Sementara itu, instruktur pembunuh panik saat mengemudi ke lokasi. Instruktur pembunuh itu pernah mengumpulkan sebuah tim untuk mengepung Park Sang-ho yang memberontak, yang terdiri dari 5 pembunuh veteran peringkat B. Namun selama pertarungan mereka melawan Park Sang-ho, instruktur pembunuh itu tercengang. Park Sang-ho mengalahkan mereka dengan mudah, gerakannya melampaui batas manusia bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Park Sang-ho telah memotong kakinya, yang mengakhiri karirnya sebagai pembunuh. Tebasan terakhir Park Sang-ho sangat presisi, membelah nampan di tangan Pietro menjadi 2. Park Sang-ho menunjukkan senyum sombong, jelas sangat puas dengan ilmu pedangnya. Leona yang melihat ini sontak menghunus pedang, siap membantu Pietro kapan saja. Namun Pietro tetap tenang luar biasa. Dia menyentuh pola nampan itu, mengerahkan kekuatan cengkeraman yang besar dan nampan itu mengerut seperti kertas. Pietro memasang kuda-kuda bertarung. Berkat kau, sekarang aku punya senjata. Park Sang-ho menggaruk kepalanya, jelas mengerti bahwa ini bukan murid biasa. Karena pada saat serangannya mendarat, Park Sang-ho mengira dia telah mengenai Pietro. Tetapi Pietro dengan ahli menghindari serangan itu sambil menangkis pada saat yang sama. Park Sang-ho tidak lagi meremehkan Pietro. Dia melepas mantelnya dan menjadi serius, melemparkannya sebagai pengalih perhatian. Park Sang-ho maju lagi ke arah Pietro yang tidak terpengaruh, melepaskan combo yang ganas. Park Sang-ho yakin serangannya mengenai sesuatu, tetapi kemudian dia sadar Pietro telah menghilang. Pietro tiba-tiba muncul di belakangnya menebas lehernya. Pietro berhasil mendaratkan serangan pada Park Sang-ho yang membuatnya langsung mundur. Perasaan kematian menyelimuti Park Sang-ho. Tapi untungnya dia berhasil menahan serangan itu dengan tangannya. Apa kau benar-benar seorang siswa? Pietro bertanya dengan tatapan fokus. Saat itu juga Pietro tiba-tiba bergerak dengan cepat. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Saat pertarungan semakin intens Park Sang-ho perlahan tidak bisa mengimbangi kecepatan Pietro. Langkahnya mulai goyah. Dan dia bahkan merasakan niat membunuh yang tidak manusiawi dari tatapan Pietro. Liuna hanya bisa menonton dalam diam. Dia tahu dia tidak bisa ikut campur karena pada saat itu dia melihat banyak bayangan Pietro. Namun tepat saat Pietro akan melancarkan pukulan fatal ke Park Sang-ho. Park Sang-ho membuat goresan kecil di wajah Pietro. Tiba-tiba Park Sang-ho mengeluarkan pisau yang lebih kecil. Ternyata di dalam pisau melengkungnya tersembunyi bilah yang lebih kecil dan lebih tajam. Berat dari pisau melengkung itu membuat kekuatannya menjadi lebih besar. Namun bayarannya adalah pengurangan kecepatan penggunanya. Dan yang dibutuhkan Park Sang-ho sekarang adalah kecepatan ekstrim. Keduanya beradu dalam kecepatan yang menyilaukan. Liuna bahkan menyadari bahwa Park Sang-ho menggunakan pisau tusuk itu untuk mengiris juga. Tepat saat Park Sang-ho hendak menusuk Pietro, tangannya berhenti di depan leher Pietro. Park Sang-ho menyadari tangannya tiba-tiba kehilangan kekuatan. Bahkan tidak bisa menggenggam pisau itu dengan kuat. Melihat senjatanya yang jatuh, dia benar-benar tercengang. Sepertinya tanganmu tidak bisa lagi mengeluarkan tenaga. Saat itulah Park Sang-ho baru menyadarinya. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena sejak awal target Pietro bukanlah lehernya. Target Pietro yang sebenarnya selalu tangan Park Sang-ho. Apa yang kau lakukan? Otot fleksor ekstensor dan abduktor. Saraf median radial dan ulnar. Aku sudah memotong semuanya. Pietro menjelaskan bahwa dia tidak pernah berniat membunuh Park Sang-ho. Pada titik ini Park Sang-ho gemetar. Bukan hanya karena rasa sakit tetapi juga karena masa kecilnya yang tragis. Dia telah menderita penghinaan yang brutal. Digantung di pohon, disiksa oleh para perundung. Dan bahkan dikejar oleh anjing-anjing ganas. Suatu hari saat diadu dengan 2 anjing, si perundung bertanya mau bertaruh. Ketika Park Sang-ho mendengar ini seolah-olah ada saklar yang menyala di dalam dirinya. Sangat membangkitkan semangatnya. Dan tubuhnya bergerak tanpa sadar. Park Sang-ho tidak mengejar kedua anjing ganas itu. Sebaliknya dia menyerang si pelaku. Dia mempertaruhkan nyawanya. Dan sejak saat itu bertaruh menjadi kebiasaan yang membuatnya kecanduan. Seperti disuntik serotonin dan adrenalin secara tak terlihat. Berjudi menjadi makanannya.
Setiap kali dia mempertaruhkan nyawanya, dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Justru karena taruhan yang mendebarkan itulah dia memenangkan kemenangan besar dan kecil di setiap pertempuran. Kali ini dia merasa sedang menghadapi makhluk kolosal. Dengan aura yang menakutkan. Seolah-olah sedikit saja salah langkah akan membuatnya ditelan oleh Pietro. Sementara itu Pietro perlahan memanipulasi nampan itu. Secara bertahap membungkus seluruh tinjunya dengan nampan itu. Biar kutunjukkan padamu bagaimana telur bisa menghancurkan batu. Hanya dengan satu pukulan wajah Park Sang-ho remuk seperti kaleng. Tepat saat Pietro menyerang lagi, Park Sang-ho tiba-tiba mengeluarkan granat tangan. Mengancam berlutut sekarang atau aku akan meledakkan kita dengan granat ini. Dan di dalam salah satu koper itu ada putra pimpinan. Orang yang kau cari. Li Yuna langsung terkejut. Jika bomnya meledak bukan hanya putra pimpinan Chai. Tapi kita pun mungkin tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Pietro berpikir sejenak. Jika kau tidak mau mati maka berlututlah. Pada saat itu Pietro melesat maju sebelum Park Sang-ho bisa bereaksi. Dan menyumpalkan granat itu ke mulutnya. Lalu Pietro menarik pin granat itu. Kau seharusnya tahu kekuatan sebuah granat. Jika kau tidak mau mati gigit erat-erat di mulutmu. Pietro benar-benar murka dan memutuskan untuk memberi pelajaran pada bajingan ini. Pietro melayangkan pukulan keras ke ginjalnya. Lalu satu lagi ke belakang kepalanya. Dan saat Park Sang-ho terjatuh, Pietro menghantamnya ke bawah dengan pukulan terakhir. Park Sang-ho babak belur hingga tidak bisa dikenali. Dan granat di mulutnya membuatnya tidak berani santai sedikit pun. Tepat saat Pietro memasukkan kembali pinnya. Park Sang-ho akhirnya merasa lega. Bangun, aku belum selesai. Park Sang-ho perlahan berdiri. Memohon dengan menyedihkan, ayo kita anggap saja seri. Li Yuna dan Pietro tercengang melihat tindakannya saat dia terus memohon. Saat itu juga instruktur pembunuh menerobos masuk ke pintu. Berteriak Park Sang-ho, lepaskan anak-anak itu. Tapi pemandangan di depannya cukup mengejutkan. Park Sang-do yang tadinya kejam dan tangguh sekarang menangis di tanah di samping. Pietro dan Li Yuna membawa Da Cho Hyong dan Da Cho Jae yang hampir tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian kelompok itu mengirim orang untuk membersihkan tempat kejadian. Putra Ketua Chai berhasil diselamatkan sesuai jadwal tanpa terluka. Dan Park Sang-do juga dikemas dibawa pergi untuk menunggu keputusan dari Glory Club. Namun instruktur pembunuh itu sangat gelisah. Meskipun mimpi buruk yang mengakhiri karirnya kini telah berakhir. Sungguh luar biasa bahwa beberapa anak ini bisa membuat Park Sang-do terpojok. Namun Pietro, dengan nama samaran Kim Sung-gu, berulang kali menyangkal kekuatan sejatinya. Dan instruktur pembunuh itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya sesuai jadwal mereka menerima sertifikat sukarelawan. Dari Glory Club. Namun di lift menuju gedung kantor Ketua Chai. Da Ku Hyong mengeluh bahwa mereka seharusnya mendapatkan peringkat. Peringkat A bukannya peringkat D, tapi kemudian saat pintu lift terbuka mereka semua tertegun. Dua staf wanita kekar berdiri di depan mereka. Da Ko Hyong dengan panik menekan tombol tutup lift. Takut jika pintu tertutup sedetik saja terlambat mereka akan mati di sana. Tapi ketika dia melihat sekretaris wanita cantik dan seksi di belakangnya, dia mulai panik menekan tombol buka pintu. Matanya tidak pernah lepas darinya. Ikutlah denganku. Aku sudah lama menunggumu. Ketua Chai memerintahkan kami untuk memperlakukan kalian dengan baik. Mereka kemudian menikmati makan malam yang sangat mewah dan bahkan dibuatkan setelan jas yang dibuat khusus. Setelah itu sekretaris membawa mereka ke gudang senjata militer grup Daeha. Ada ribuan senjata di sana dari segala jenis yang bisa dibayangkan. Gudang senjata itu cukup untuk melengkapi seluruh tim militer. Dan Ketua Chai memerintahkan mereka untuk memilih apapun yang mereka inginkan sebanyak yang mereka mau. Da Ko Hyong dan Da Ko Jae belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mata mereka hampir bersinar hijau. Namun mereka berpura-pura tidak peduli. Kami hanya akan mengambil sedikit. Kami akan mengirimkannya untukmu. Li Yuna lebih tertarik pada pisau. Di sini tidak hanya ada bilah Damaskus tetapi juga pisau baja khusus S30V. Ketika dia ingin mengambil satu, dia tiba-tiba teringat betapa sedikit kontribusinya. Melawan Park Sang-do dan tiba-tiba merasa malu untuk mengambil barang-barang mereka. Sedangkan Pietro, dia tidak tertarik dengan senjata-senjata itu. Hanya mengambil sebuah pulpen sederhana.
Karena dia sudah pernah menggunakan semua yang ada di gudang senjata ini. Ini saja yang aku butuhkan. Sekretaris memperhatikan hal ini. Sekarang aku akan membawamu ke kantor ketua. Tentu saja kami akan pergi ke sana. Lalu satu-satunya yang pergi ke kantor ketua adalah Kim Sungu. Tak lama setelah itu Pietro dibawa ke kantor ketua Chai. Dan sekretaris diperintahkan untuk pergi. Pietro bingung tidak tahu mengapa ketua Chai ingin menemuinya sendirian. Dan sebagai presiden grup Daeha, salah satu pengusaha militer terbesar di dunia, Cho Yun Chang tersenyum lebar. Selamat datang Kim Sungu. Cho Yun Chang bertanya tentang makanan dan pakaiannya. Pietro menjawab dengan mengatakan itu memuaskan. Mengapa Anda meminta untuk membawaku ke hadapanmu? Aku ingin bertemu denganmu. Tidak ada alasan lain. Tapi Cho Yun Chang melangkah lebih dekat. Sebenarnya mungkin ada alasan bagimu untuk berada di sini. Murid Kim Sungu. Aku tahu siapa dirimu. Mendengar ini mata Pietro melebar. Kau terlihat persis seperti Pietro. Ini membuat Pietro sedikit tersenyum. 24 Desember 1978 di Namsan. Seorang tentara Rusia sedang diinterogasi. Bicara kau bajingan. Di mana Cha Yun Chang? Orang Rusia itu tertawa. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak itu adalah jika kau menyerahkan misilmu kepada Uni Soviet. Jika kau menolak, putra dari grup Daeha akan mati. Mendengar ini, Chai Daeha merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Sekretaris meyakinkannya bahwa mereka sudah meminta bantuan dari Amerika Serikat dan pasukan Delta paling elit sedang dalam perjalanan ke Moskow. Tapi sayangnya pasukan Delta yang mereka kirim telah dieliminasi. Dia tidak punya pilihan selain pergi ke tempat itu. Mereka pergi ke gereja kehormatan. Chai Daeha yang panik dan hampir gila menggedor jendela gereja dengan brutal. Memohon pada pendeta. Jika kau bersedia menyelamatkan putraku, aku akan menyetujui syarat apapun. Mereka setuju untuk memberikan dukungan selama hampir 100 tahun kepada gereja. 12 murid yang kau besarkan itu. Tolong kirimkan yang terbaik. Jangan khawatir. Kau hanya perlu berdoa. Karena misil Tuhan telah tiba di Moskow. 1 orang? Bahkan pasukan Delta Elite AS telah dimusnahkan. Apa yang bisa dilakukan 1 orang sendirian? Segalanya. Bahkan sendirian. Dia sudah cukup. Karena putraku adalah yang terkuat. Pietro tiba. Membuka pintu kabin yang penuh dengan orang Rusia. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Apakah dia sendirian? Benar. Jawab Pietro dalam bahasa Rusia. Orang Rusia itu bingung. Lalu tiba-tiba dahinya tertembak hingga berlubang. Pietro bergerak cepat sambil menembak, meninggalkan jejak mayat saat dia masuk lebih dalam ke dalam kereta. Jumlah kepala kalian sangat pas dengan jumlah peluru yang kumiliki. Saat melangkah ke gerbong berikutnya, sebuah suara meneriakinya. Kalau kau tidak mau ada lubang di kepala anak ini, jatuhkan senjatamu. Aku pernah dengar tentangmu, monster yang tidak meninggalkan korban selamat, murid Pietro. Dia mengangkat tangannya seolah menyerah, tapi kemudian dia mulai berbicara dalam bahasa Korea. Chai In Chang, menunduk setelah aku hitung sampai 3. 1. Apa-apaan yang kau katakan? Bicara bahasa Rusia. 2. Hentikan omong kosongmu dan berlutut. Kau bajingan. 3. Pietro menunjukkan sebuah koin yang tersembunyi di punggung tangannya. Lalu tiba-tiba dalam sekejap, Pietro melemparkan koin itu dengan seluruh kekuatannya, mengenai dahi orang Rusia itu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kau orang Korea, kan? Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Aku akan membalas budimu. Hei Chai Yun Chang, aku tidak datang untuk menyelamatkanmu. Katanya sambil meletakkan topinya pada anak itu. Aku datang untuk menyelamatkan masa depan grup Daeha. Kalau kau mengerti, ayo pergi. Perjalanan pulang masih panjang. Sementara itu, kembali ke masa sekarang. Berkatmu aku masih hidup sekarang. 40 tahun kemudian, aku belum melupakan wajah pahlawanku. Jadi Kim Sungu, apa aku benar, Pietro? Ini membuatnya terkejut sekali lagi. Takut identitasnya telah terbongkar. Pasti kakekmu. Kalian sangat mirip,
Tapi aku tidak tahu dia punya kerabat. Pietro berpikir dalam hati sudah lama sekali tidak ada yang membuatnya takut setengah mati. Namun, dia juga lega karena bocah lelaki yang dulu lemah itu telah tumbuh menjadi pria yang gagah. Kemudian, Choi Yun Chang menegur Kim Sung-gu karena hanya mengambil sebuah pulpen sederhana. Saya sudah senang dengan ini saja, Tuan. Karena itu, Choi Yun Chang memutuskan untuk memberinya hadiah. Aku tidak bisa membiarkan cucu Pietro pergi begitu saja. Dulu sekali, kakekmu menggunakan model yang sama untuk menyelamatkanku. Puncak teknologi grup Daeha. Saint Petrus V4. Produk ini tidak dijual untuk umum, memiliki mesin paling kuat di dunia. Sekaligus kecepatan tercepat tidak resmi di dunia dengan kecepatan tertinggi 527,21 km per jam. Dan juga memiliki kemampuan siluman, bahkan mampu mengganggu semua sinyal saat sedang dalam misi. Tidak perlu khawatir tentang pemantauan dan pelacakan GPS. Mata Luna terbelalak melihat kendaraan itu, tanpa sadar maju untuk mengelusnya. Anda tidak perlu berbuat sejauh ini. Sementara Dako Hyong dan Dako Jae bersikap tidak tertarik. Detik berikutnya mereka bertanya kepada sekretaris apakah mereka bisa menukar peralatan mereka dengan kendaraan impian ini. Tapi tentu saja jawabannya tidak. Sementara itu, Pietro melemparkan helm ke Luna. Cepat naik. Dan dia pun setuju. Saat itu, instruktur pembunuh menelepon. Apa kau sedang bersenang-senang? Seharusnya aku tidak mengganggu saat ini. Tapi ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Orang-orang dari Glory ingin bertemu denganmu. Mereka sangat tertarik padamu. Pietro menyalakan mesinnya. Mengetahui itu adalah pertemuan para pembunuh, ekspresi Dacho Hyun dan Dacho Jae menjadi serius. Mereka mengerti ini adalah kesempatan untuk unjuk gigi. Saat itu, mereka berdua hanya bisa mengendarai skuter listrik. Dalam perjalanan ke pertemuan itu, di samping mereka, Luna dan Pietro hanya bisa melihat dengan malu. Percepat, Kim Sung-gu. Nanti mereka akan tertinggal. Tepat sekali, ayo kita tinggalkan mereka. Tak lama kemudian, mereka bersiap-siap dan tiba di gereja cabang Glory Club. Dako Hyong dan Dako Jae sangat bersemangat. Menjadi populer itu melelahkan. Aku mengerti maksudmu. Pasti mereka tahu kalau kita dianggap peringkat S. Apa kau siap, Nona Yuna? Tapi Li Yuna terlalu sibuk khawatir kalau semangat kedua kakak beradik itu akan menimbulkan masalah. Pintu gereja yang besar ada tepat di depan mereka. Ayo masuk. Lalu saat mereka mendorong pintu gereja hingga terbuka, pemandangan di depan mereka jauh melebihi ekspektasi mereka. Gereja itu tidak besar, tapi penuh sesak dengan orang. Semuanya adalah pembunuh papan atas yang dilatih oleh Glory Club. Disinilah wahyu diterima. Ini adalah misi yang didapatkan oleh para pembunuh Glory. Berdasarkan peringkat individu mereka, tersembunyi di bawah wafer suci untuk komuni, misi-misi itu dibagikan kepada para pembunuh. Bagi Luna, begitulah cara pembunuh sungguhan mendapatkan misi mereka. Tapi bagi Pietro mereka hanyalah pembunuh kelas rendah. Kali ini Dako Hyong dan Dako Jae menerima misi resmi pertama mereka dari kelompok itu. Dan mereka sangat bersemangat namun ketika mereka melihat, bertarung, sebagai misinya mereka tidak mengerti apa artinya pendeta itu menjelaskan bahwa gereja tidak memberikan misi kepada pendatang baru tetapi memberi mereka secangkir darah suci yang lezat sebagai hadiah karena bergabung dengan organisasi. Tak disangka pendeta itu menyiramkan darah suci ke kepala Dako Hyong. Ah, apa ini enak, kami sudah menunggumu datang kalian bajingan gila. Dako Hyong dengan marah menghancurkan wafer dengan giginya. Kau tidak tahu dengan siapa kau bicara. Senior kakak beradik itu mulai meregangkan otot. Mereka siap untuk bertarung. Dua pembantu gereja melangkah ke depan pendeta. Juga bersiap untuk memberi pelajaran pada anak-anak baru ini. Tiba-tiba Dako Hyong melompat ke arah Rang B yang terluka dengan sebuah tendangan. Dako Jae menyusul dengan sebuah pukulan. Kami akan menjadi murid Rang S seperti Pietro. Kakak beradik itu melanjutkan serangan gabungan mereka. Mendorong lawan mereka ke belakang. Leona menyaksikan dengan takjub merasakan bahwa kekuatan mereka menjadi lebih hebat lagi. Daripada saat mereka melawan Park Sang-do. Rang B yang terluka itu mendarat dengan keras di bangku gereja. Dia melihat Dako Jae menyerbu ke arahnya. Tapi kemudian menyadari yang lebih kecil telah menghilang. Lalu tiba-tiba pergelangan kakinya dicengkeram. Mencariku? Dako Jae kemudian melompat siap untuk melepaskan pukulan telak Rang B itu. Namun darah mulai menetes di wajah Dako Hyong. Aku juga pernah bermimpi menjadi seperti Pietro. Tapi sepertinya aku harus membuatmu sadar akan kenyataan dunia nyata. Dako Hyong meneriakkan nama adiknya. Tapi langsung dipukul tepat di pipi. Leona mencoba maju untuk menengahi hanya untuk dihentikan oleh lawan lain.
Bagaimana rasanya melihat dunia nyata? Tidak, orang itu telah bekerja seumur hidupnya untuk menjadi Rang B. Pembunuh normal yang mencapai peringkat itu bisa dianggap istimewa. Para pembunuh dari Glory Club dibagi menjadi 4 level. Rang D hanya menjalankan tugas yang menargetkan orang biasa. Rang C biasanya berurusan dengan geng atau organisasi bersenjata lainnya. Rang B terlibat dalam pertempuran dengan pembunuh lain. Rang A berpartisipasi dalam misi pembunuhan tingkat negara. Di atas mereka adalah mereka yang berdiri di puncak. Ke-12 murid yang dilambangkan dengan salib perak yang mereka pegang, usaha saja tidak akan pernah cukup untuk mencapai Rang S. Jika kau ingin menjadi seorang murid, satu-satunya cara adalah mati dan dilahirkan kembali. Pria terluka itu mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke Da Ko-hyong, membuatnya pingsan. Kau hanyalah bawahan si gurita tanpa kemampuan unik atau keterampilan yang sepadan. Kau seharusnya bersyukur menjadi Rang D. Benar-benar tidak tahu malu. Pada saat ini Pietro mencengkeram pergelangan tangan si pembantu. Cukup, jangan keterlaluan senior. Pietro mulai meremas pergelangan tangan itu lebih erat. Tapi dia teringat nasihat Jalen untuk tidak menonjol dan menahan keinginannya untuk bertarung. Beraninya kau bicara begitu sombong pada orang dewasa? Leona hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat Pietro berkata, "Pukul aku sesukamu." Ini membuat si pembantu berhenti sejenak. "Tapi biarkan aku membawa mereka ke rumah sakit. Tapi aku tidak akan pernah melupakan ajaran kalian para senior. Jangan berani berbicara seenaknya tentang para murid." "Baiklah, kita akhiri di sini. Tapi sebagai gantinya serahkan lisensi sukarelawan kalian." Pietro terdiam. "Kau bisa kembali saat sudah pantas mendapatkannya." Kelompok itu berjalan keluar dari gereja dengan perasaan kalah. Da Ko-hyong kecewa pada dirinya sendiri. Apa yang harus kita katakan pada instruktur Guang Yu? Leona dan Pietro hanya bisa menatap dalam diam. "Maaf Leona, Kim, sungguh kami tidak bisa melindungimu." Da Ko-hyong terus meyakinkan mereka bahwa mereka sudah melakukan hal yang benar dengan tidak terlibat. Sementara Pietro menatap dengan rasa hormat yang baru pada pemuda itu. Da Ko-hyong menghela napas. "Aku adalah pemimpinnya. Jadi aku harus menunjukkan sisi kerenku saja pada kalian." Pietro memasangkan helm di kepala Da Ko-hyong. "Kalau begitu ayo pergi, pemimpin sudah waktunya makan." Sementara itu Pietro sedang mengantar Leona pulang. "Kim, sungguh apa yang bisa kulakukan untuk menjadi lebih kuat?" "Jangan bertanya hal seperti itu. Kenapa kau mau itu?" "Aku hanya bertanya, kau baik-baik saja?" "Lisensi sukarelawan kita diambil. Hal-hal memang direbut dari yang lemah." Jawaban yang menyebalkan, "Kau payah. Tapi itu tidak mengubah fakta kelemahanku." Leona mencengkeram pakaiannya erat, bersandar di punggungnya. Semua tak terucap saat malam tiba, keduanya mencari hiburan di luar dan kembali ke gereja cabang Sungai Glory Home. Di bawah sinar bulan, sesosok bayangan gelap sudah ada di dalam gereja. "Apa kau datang untuk dihajar lagi atau untuk bertobat atas perbuatanmu?" "Hei, jangan abaikan orang dewasa saat mereka bicara." Pietro sedang menggenggam tangannya dengan salib perak dari 12 murid di tangannya. "Apakah benar-benar perlu sejauh itu? Aku datang untuk menunjukkan padamu apa yang belum pernah kau lihat dan apa yang tidak akan pernah kau lihat lagi seumur hidupmu." Kemampuan seorang murid peringkat S. Mendengar ini, pembunuh peringkat B dengan wajah penuh bekas luka itu hampir tertawa terbahak-bahak. Dia merasa bahwa setelah menjadi pembunuh selama 14 tahun, dia bahkan belum pernah melihat seorang murid, apalagi pertarungan murid peringkat S. Namun saat dia menoleh ke samping, dia terkejut. John-si yang berada di peringkat atas kini memasang wajah muram. Dia menatap siswa SMA peringkat D yang tidak dikenal ini, yang tidak memiliki pelindung atau senjata, hanya memegang seutas tasbih suci yang penuh kekurangan. Tapi matanya menunjukkan niat membunuh yang tak terbatas. "John-si, apa kau ketakutan oleh anak ini?" Saat John-si sadar, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah seorang anak dengan tatapan menakutkan. Dia mengeluarkan sebuah buku tebal dari belakang. Jika seorang junior memberontak terhadap senior, maka senior berhak mengeksekusi junior itu. John-si menghitung dalam benaknya, lempar saja buku itu, lawan pasti akan bertahan dengan lengannya. Mengungkapkan celah di bawah tulang rusuknya untuk diserang. Dan ketika dia secara naluriah menutupi perutnya setelah dipukul, postur itu akan memungkinkan dia untuk menyerang mata lawan. Tapi saat dia menyerbu maju, tatapannya tanpa sadar mulai goyah dan tangannya kehilangan kendali, meleset di udara. Untaian tasbih suci pemuda itu tajam luar biasa, kini basah oleh darah John-si. Untaian itu menyabet ke belakang lalu tiba-tiba semua pilar hancur berkeping-keping. John-si tampak ngeri, tapi di detik berikutnya kepalanya kini terbelah dari tubuhnya. Pupil John-si tiba-tiba melebar. Dia segera menutupi lehernya, terengah-engah. Bulu kuduknya merinding dari kaki hingga ke ubun-ubun. "Kenapa kau hanya berdiri di sana, John-si?" John-si membatu tepat di depan Pietro.
Karena barusan di dalam benaknya, dia telah bertarung dengan Pietro ribuan kali. Tidak peduli metode atau bentuknya, setiap kali dia selalu kalah dengan pengalaman puluhan tahun. Dan ribuan pertempuran di belakangnya, John C. secara naluriah tahu apakah mereka benar-benar bertarung atau tidak, dia ditakdirkan untuk kalah. Tatapan dan tekanan dari lawannya adalah sejenis kekuatan yang menakutkan, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat itu, Pietro hanya mengangkat tangannya sedikit, John C. sudah menangis dan memohon ampun. Dengan putus asa memohon untuk diampuni. Namun, Pietro hanya menepuk wajahnya dengan lembut. Senior. Mengenali kehadiran kematian adalah keterampilan dasar bagi seorang pembunuh. Dalam artian, kau cukup kuat. Hari ini kau telah belajar pelajaran berharga. Setelah mengatakan ini, Pietro melangkah keluar dari gereja. Jalan kemudian muncul, keluar dari mobil bersama Alexander Mike. Kenapa kau melakukan hal-hal seperti itu? Bagaimana jika itu memprovokasi situasi dan orang-orang dari klub Glory mengetahuinya? Itu tidak akan terjadi. Coba pikirkan, seorang pembunuh peringkat B telah dikalahkan oleh pendatang baru peringkat D, dipermalukan oleh seseorang yang 20 tahun lebih muda tanpa melepaskan satu pukulan pun. Jika kau adalah orang itu, apakah kau akan mengumumkannya? Jalan cemberut dan masih mengkhawatirkannya, kehilangan kata-kata saat Pietro menyalakan mesin dan melaju ke dalam malam. Keesokan harinya, Dako Hyong dan Dako Jae gemetaran. Khawatir akan kemarahan instruktur pembunuh karena lisensi sukarelawan mereka baru saja hilang. Tepat ketika mereka merasa benar-benar putus asa, sebuah suara membuat mereka sangat ketakutan. Tapi bukan pelatih yang muncul, itu adalah John C. Itu hantu. Enyahlah kau hantu jahat. Kenapa kau datang ke sini, Tuan? Apakah Anda akan memukuli kami lagi, Tuan? Kakak beradik itu gemetar di kursi mereka. Namun, John C. hanya menyerahkan lisensi sukarelawan mereka dan keduanya tersenyum lebar. Lega karena tidak akan dimarahi oleh guru mereka. Sementara itu, perhatian John C. sudah di tempat lain. Perhatiannya tertuju pada Pietro yang menyamar sebagai Kim Sungu, yang aura menindasnya masih tidak bisa dilupakan oleh John C. Setelah itu, Dako Hyong dan Dako Jae berterima kasih pada John C. Dan Pietro tersenyum melihat pemandangan ini. Sudah waktunya untuk mengembalikan lisensi sukarelawan Laona juga. Namun, di dalam kelas hanya Dako Hyong yang sedang menyombongkan diri kepada teman-teman sekelasnya dan Laona tidak terlihat dimanapun. Pada saat itu, di aula latihan, Laona sedang berlatih dengan ganas melawan boneka latihan. Mengingat pertarungan Dako Hyong dan Dako Jae dengan Park Sang-ho dalam konfrontasi mereka dengan pembantu gereja. Dia menyadari betapa lemahnya dia jika dibandingkan. Dia menusuk boneka latihan itu dengan kelelahan. Jika ini terus berlanjut, kakaknya, Eugene, akan dalam bahaya. Saat itu juga, Pietro muncul di belakang Laona. Menyerahkan kartu identitas lisensi pembunuhnya. Aku tidak punya hak untuk memilikinya. Apa karena kakakmu? Kau merasa menyedihkan, tapi kau memilih menjadi seorang pembunuh. Tidak cocok untukmu, semua demi kakakmu, kan? Jangan bertingkah seolah kau tahu segalanya. Jika kau tidak mengerti situasi seseorang, jangan menghakimi mereka. Aku tidak tahu banyak tentangmu. Tapi aku tahu satu hal, kakakmu bukanlah saudara kandungmu. Laona terdiam. Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi pada kakakmu? Ternyata kakak Laona sama sekali bukan saudara kandungnya. Dia hanyalah anak lain dari panti asuhan. Laona selalu menjadi penyendiri. Dia tidak menginginkan keluarga. Ditinggalkan di loker stasiun kereta bawah tanah pada hari dia dilahirkan. Dia seharusnya mati di sana. Tapi diselamatkan dan dikirim ke panti asuhan. Meskipun kondisi panti asuhan tidak baik, itu masih menjadi tempat untuk tinggal. Dia tidak pernah tertarik dengan konsep seperti teman atau keluarga karena dia tidak ingin ditinggalkan lagi. Dia pikir tidak apa-apa mati sendirian. Namun selama satu misi dia tertembak yang menyebabkan pendarahan parah. Selama perawatan darurat dia mendengar orang-orang berdiskusi. Tidak banyak plasma darah yang tersisa. Haruskah kita mengirimnya ke rumah sakit honor? Apakah itu perlu? Kita bisa saja membuangnya. Anak-anak seperti dia ada di mana-mana. Ditambah lagi kita tidak punya banyak uang subsidi akhir-akhir ini. Staf meninggalkan ruang medis dan Eugene mengikuti mereka keluar. Laona berpikir bahwa ini pasti akan terjadi dan dia senang tidak memiliki penyesalan.
Namun dia bangun dari ranjang rumah sakit tidak lama kemudian dan dokter mengatakan kepadanya bahwa itu adalah sebuah keajaiban. Namun setelah sembuh dia tidak pernah melihat Liun lagi. Tapi saat itu Leona mendengar para dokter berbicara tentang Liu Jin. Bahwa dia bilang dia harus menyelamatkan kakaknya bahkan jika harus mengorbankan nyawanya pada akhirnya. Dia menjadi sakit karena operasi itu. Apakah Nunaku baik-baik saja sekarang? Leona merasa seolah-olah hatinya hancur. Dia pikir dia tidak punya keluarga lagi. Bahwa tidak ada yang akan melakukan apapun untuknya. Tapi Liu Jin ada di sana selama ini. Satu kantong koagulan darah harganya 1,7 juta dolar dan Liu Jin membutuhkan satu botol setiap 5 jam. Dia hantu yang menghabiskan semua uangku. Ayo kita buang saja dia dan hentikan perawatannya. Tapi saat itu Leona menyela pembicaraan mereka. Berlutut di depan mereka. Jangan buang dia. Aku sudah sembuh sekarang jadi aku bisa mencari uang. Aku akan membayar biayanya apapun yang terjadi karena aku adalah nunanya. Itu adalah pertama kalinya Leona mendapatkan alasan untuk hidup. Siapa peduli jika dia bukan adik kandungku? Siapa peduli jika kami tidak mirip? Aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Baiklah. Aku ikut campur dalam urusanmu dengan sembrono. Aku akan pergi sekarang. Kau harus menyelesaikan latihanmu. Kau adalah orang terkuat yang pernah aku temui tanpa kecuali. Aku mohon padamu. Bantu aku menjadi lebih kuat. Pietro mengamatinya dengan saksama sambil merenung. Leona kecil. Lemah. Pemalu dan pemarah. Semua itu adalah sifat yang buruk untuk seorang pembunuh. Namun Nona Yuna, kau memiliki mata terbaik untuk seorang pembunuh. Li Yuna tidak pernah berpaling dari pertarungan seolah-olah mencoba menyerap semuanya. Dalam pertarungan dengan si gurita. Pertarungan dengan Dako bersaudara dan bahkan kecepatan Park Sang-ho. Ketajaman visual dinamis MU berada di 1% teratas. Ini adalah bakat alami. Sebuah keunggulan yang tidak bisa diimbangi hanya dengan usaha. Jadi ada senjata yang bisa mengubah kekuranganmu menjadi kelebihan. Jika kau bisa menguasainya dengan tepat dan terampil. Kau akan menjadi pembunuh yang benar-benar hebat. Ketika Leona melihat apa yang ada di tangannya, dia sangat terkejut. Bisakah ini benar-benar cukup? Keesokan harinya Dako Hyong dan Dako Jae sombong dengan gaji mingguan mereka sebesar 1 juta won. Sementara Leona belum muncul. Dako Hyong menebak bahwa Leona mungkin sedang melakukan pekerjaan paruh waktu. Dia harus membersihkan jejak dari tempat-tempat yang dikunjungi para pembunuh. Tidak peduli apakah tempat kejadian itu penuh dengan kotoran atau jeroan. Dia tidak keberatan dengan kotoran itu karena memberinya penghasilan yang signifikan untuk adiknya yang terbaring di ranjang rumah sakit. Leona melakukan semua yang dia bisa. Sementara Dako Hyong dan Dako Jae tidak mengerti mengapa bekerja begitu keras ketika kau bisa mendapatkan uang tanpa melakukan apa-apa. Saat itu Dako Hyong menerima pesan teks dari Leona. Memintanya untuk membawakannya syal. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah gudang pendingin dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Kedua pemuda tegap itu menggigil kedinginan. Sama sekali tidak mengerti. Mengapa Leona ingin berlatih di tempat seperti itu? Tentu saja untuk berlatih agar menjadi lebih kuat. Bagaimana kau bisa berlatih di tempat ini? Kau kan tidak akan memecahkan es. Dengan tangan kosongmu. Yuna menunjukkan kepada mereka rope dart. Rope dart adalah senjata bela diri tradisional. Senjata ini sangat fleksibel dan bisa dililitkan di tubuhmu. Lalu dilemparkan ke arah musuh. Rope dart berputar saat melayang yang meningkatkan daya hancurnya. Selain itu, senjata ini memiliki keuntungan yang signifikan. Musuh tidak tahu kapan atau dari arah mana senjata itu akan datang. Jadi lakukan yang terbaik untuk menguasainya. Kendalikan. Biarkan menjadi satu denganmu. Namun kedua bersaudara itu tertawa mengejek. Gunakan saja pistol. Itu lebih baik. Senjata tersembunyi itu konyol sekali. Dako Hyong melemparkan rope dart ke sebuah balok es yang langsung hancur. Ini cukup bagus. Tapi pistol itu satu tembakan satu nyawa. Leona tidak setuju dan teringat apa yang dikatakan Pietro. Sebuah pistol bisa mencapai satu tembakan satu nyawa. Tapi rope dart berbeda. Jika penggunanya terampil dan menggunakannya dengan benar, itu bisa mencapai satu tembakan habisi semua. Mendengar ini,
Kedua bersaudara itu hampir terkejut bukan main. Tidak dapat mempercayai apa yang ada di depan mata mereka. Tak lama kemudian pemilik pabrik es datang untuk menanyakan apakah Leona sudah menyelesaikan pelatihannya. Aku sudah melihat banyak orang datang ke sini untuk memecahkan es untuk latihan. Bahkan pernah melihat seseorang mengunci diri di sini selama berhari-hari. Tapi melihat seseorang memecahkan semua es sepertimu, itu baru pertama kalinya, pikir Leona. Pemiliknya hendak menagih biaya latihan padanya tapi dia menepisnya. Tidak perlu. Temanmu datang dan sudah membayarnya. Dan dia menyuruhku untuk memberimu salep setelah kau meninggalkan pabrik es. Leona mencoba berterima kasih kepada Pietro melalui pesan teks tapi dia tidak bisa mengetik apapun. Jadi Leona menelepon nomor Pietro ingin berterima kasih padanya tapi tidak bisa menemukan kata-kata. Namun di seberang sana Pietro berbicara lebih dulu. Selamat. Nona Leona, kau akhirnya mendapatkan senjata aslimu sendiri. Sampai jumpa besok. Pada saat itu Pietro sedang melihat sebuah buku kecil yang berisi informasi rinci tentang semua pembunuh. Dia sudah lama tahu bahwa apa yang Leona cari sudah berada di tangannya sejak lama. Sementara itu di sebuah fasilitas bawah tanah, Park Sang-do telah menggorok leher seseorang. Saat dia telanjang, lawan aku sekaligus. Park Sang-ho dikelilingi oleh para pembunuh, beberapa tergeletak tak bergerak di lantai tapi saat itu terdengar suara dari ujung lorong, menyebalkan sekali. Baik peringkat B maupun peringkat C tidak bisa membunuh Park Sang-ho peringkat A. Apa perlu seorang murid yang datang? Para pembunuh membentuk barisan dan membungkuk ke arah pria itu. Sementara Park Sang-ho terkejut dan menjatuhkan pisaunya. Kudengar kau suka membuat taruhan. Kandidat murid Park Sang-do, bisakah kau menang melawan murid sejati? Pria itu berkata dengan senyum jahat yang terpantul di mata Park Sang-do. Murid Nathaniel. Keesokan harinya seorang anak di rumah sakit tidak mau disuntik. Dan Dako Hyong serta Dako Jae menertawakan ketakutannya pada jarum suntik tapi detik berikutnya mereka berbalik memohon kepada perawat agar bersikap lembut. Kehadiran mereka adalah untuk misi baru. Karena rekrutan pembunuh baru harus menjalani pemeriksaan fisik, semua anggota baru harus menjalani berbagai tes di rumah sakit di Fine Honor. Bagian yang paling mengkhawatirkan. Pengambilan darah. Alasannya sederhana, Klub Glory mengumpulkan informasi biometrik seperti sidik jari dan DNA untuk memasang kalung pada para pembunuh yang tidak berubah seiring bertambahnya usia. Jika ada yang mengkhianati organisasi dan melarikan diri, mereka dapat dilacak melalui informasi ini. Jika darah Pietro muda diambil, mereka akan dengan cepat menemukan bahwa golongan darahnya cocok dengan Pietro tua. Ini berarti identitas aslinya, pembunuh muda baru Kim Sungu sebenarnya adalah Pietro, akan terungkap. Ketika Pietro kembali ke kediaman Jaiwan terlihat serius. Pietro dengan polosnya berkata, "Ya aku diambil darah hari ini." Jaiwan meledak. "Dasar orang tua bodoh apa yang kau lakukan? Aku tidak tahan denganmu. Pertama kau memprovokasi pembunuh peringkat B. Dan sekarang kau berani diambil darah? Bukankah kau secara terang-terangan memberitahu semua orang bahwa kau adalah Pietro?" Pietro mengelus dagunya, tanpa terhibur dengan situasi itu. Jaiwan benar-benar marah. "Apa kau tidak mau hidup?" "Bukannya aku tidak mau hidup, aku sudah memikirkan sebuah cara. Untuk benar-benar lolos dari kejaran mereka, aku akan meledakkan rumah sakit." "Dasar orang tua gila, kau sudah benar-benar tidak waras ya? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Apa kau pikir kau bisa main-main di tempat itu? Rumah sakit umum di Fine Honor Seoul kelihatannya biasa saja. Tapi menyembunyikan rahasia yang tak terkatakan. Tidak hanya ada departemen untuk menyamarkan kecelakaan medis sebagai pembunuhan. Tetapi ada juga tim aksi untuk membuang mayat-mayat terlantar. Para pembunuh yang datang ke rumah sakit ini bahkan memiliki dokter VIP khusus untuk perawatan mereka." Pietro jelas sadar, terbukti sudah menyiapkan rencana. Pietro menyadari bahwa DNA-nya mungkin sudah tersimpan di pusat data rumah sakit. Dan menghancurkan database itu tidak sulit. Tantangannya adalah murid Nathaniel ada di rumah sakit itu. Dia adalah seorang dokter berbakat luar biasa yang menghilang setelah kecelakaan medis. Namun, 4 tahun yang lalu di Rio de Janeiro, Brasil, sebuah insiden mengejutkan terjadi. Setelah menyelesaikan tugasnya, seorang polisi bergegas kembali ke kantor polisi. Saat mendekati pintu masuk dia merasakan ada yang aneh. Seseorang sedang menjemur pakaian di pintu masuk kantor polisi tapi saat dia semakin dekat, pemandangan itu membuatnya ketakutan. Menyebabkannya menabrakkan mobilnya karena panik.
Ternyata yang tergantung di pintu masuk kantor polisi bukanlah pakaian, melainkan mayat-mayat anggota geng Rio de Janeiro. Insiden ini memicu penyelidikan oleh tim aksi, yang menjadi semakin mengejutkan semakin dalam mereka menyelidiki. Di sebuah gedung terbengkalai, konflik geng semakin memanas dan situasinya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Berbagai senjata api bengkok tak berbentuk, dan senjata-senjata memenuhi tiang dengan padat. Kapten T merasakan adanya masalah dan tiba-tiba sepasang tangan besar muncul dari kegelapan, menyeret seorang anggota tim ke dalam kegelapan. Ruangan yang menakutkan lalu suara tulang yang diremukan bergema membuat gedung itu sunyi senyap. Tak lama kemudian tangisan mengerikan terdengar dari ruangan itu. Di bawah cahaya bulan yang redup mayat-mayat terlihat tergantung di langit-langit dan sesosok tinggi yang menakutkan perlahan mendekat sambil memegang sebuah kepala di tangannya. Mengeluarkan gumpalan asap putih menyerupai malaikat maut, dia bergumam dengan pipi menggembung, "Berikan aku seseorang yang lebih kuat." Kapten tim yang ketakutan mengangkat senapan mesin ringannya dan menembak dengan membabi buta. Namun semua usahanya sia-sia. 6 bos geng yang telah menguasai Rio selama 30 tahun dan para personel militer dengan keterampilan tempur yang luar biasa semuanya dikirim untuk bertemu dengan leluhur mereka dalam satu hari. Meskipun Jialin berusaha mencegahnya, Pietro tidak bergeming. Dia sudah menyusun rencana untuk menyusup. Tapi dia membutuhkan bantuan jalan. Keesokan harinya orang-orang yang lewat di jalanan tertarik pada layar LED raksasa yang menampilkan pesan mengejutkan. Pada tanggal 24 Agustus Pietro akan pergi mencari Dr. Nathaniel. Ini membuat seluruh rumah sakit dalam siaga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap dokter dipersenjatai, personel keamanan sering berpatroli. Dan bahkan tentara bayaran profesional berhasil dipanggil. Terlebih lagi, banyak yang penasaran dengan pertarungan antara murid tingkat S yang ingin sekali menyaksikan konfrontasi seperti itu. Sekali seumur hidup mereka, namun tidak ada yang tahu kapan Pietro akan muncul karena dia selalu bergerak tak terduga. Tak disangka Pietro sudah berbaur di antara mereka. Seperti yang selalu dia katakan, tidak perlu datang mencariku, aku yang akan datang padamu. Sementara itu di sebuah pemandian air panas mewah di tempat lain. Yang duduk di sana bukanlah politisi yang mengendalikan pemerintah, melainkan para direktur kelompok tertentu. Sejak Pietro diusir, aku sangat khawatir. Sekarang dia dengan jelas menyatakan perang. Tapi masalahnya kita bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Anak muda, jika Pietro benar-benar muncul, itu akan menjadi masalah. Kau harus mencari cara untuk menanganinya dengan cepat. Jika kau bahkan tidak bisa mengatasi harimau tua tanpa gigi, kita dalam masalah besar. Lebih baik kau mundur lebih awal. Jangan sampai kami yang membereskan kekacauanmu. Orang tua bodoh, apakah aku terlalu baik padamu sehingga kau mulai sombong? Kau hanyalah kepala staf angkatan darat. Namun kau berani berbicara padaku seperti ini. Apakah kau meremehkanku? Lihat baik-baik dan saksikan ciptaan siapa yang lebih kuat. Ciptaanku adalah anak ajaib yang telah aku asuh. Sementara itu, Pietro berada di rumah sakit bersiap untuk menjalankan rencananya. Meskipun dia memiliki keahlian untuk hidup layak sebagai dokter ortopedi, tujuannya berada di sini bukanlah untuk praktik kedokteran, melainkan untuk melenyapkan murid Nathaniel. Masalahnya tidak ada seorang pun di rumah sakit yang bernama Nathaniel. Mungkinkah dia telah melakukan operasi plastik dan mengganti namanya? Tapi satu hal yang Pietro yakini, Nathaniel pasti ada di suatu tempat di rumah sakit ini. Saat itu juga sistem komunikasi Pietro aktif. Suara Jalen terdengar. Sepertinya kau tidak menemukan apapun di departemen SDM. Pietro pun termenung. Bagaimana dia bisa menemukan Nathaniel tanpa mengungkapkan identitas Kim Sungu? Pada saat itu seorang tentara bayaran berhasil lewat dan dengan kasar memperingatkannya. Jika kau tidak bekerja dengan benar, aku akan membunuhmu. Sikap Pietro tiba-tiba berubah 180 derajat karena dia memikirkan sebuah rencana bagus. Jika si ikan tidak mau menunjukkan dirinya, maka bereskan umpannya terlebih dahulu. Dia memerintahkan Jalen untuk memulai rencana itu. Tak lama kemudian seorang staf medis berlari ke ruang bawah tanah dengan panik menyerahkan rekaman monitor kepada sang profesor. Rekaman itu menunjukkan seseorang bertopeng di ruang operasi ortopedi lantai 3 sedang bertarung dengan tentara bayaran Brasil. Namun pertarungan itu benar-benar berat. Sebelah tentara bayaran yang lemah itu tidak punya kesempatan untuk melawan. Pertempuran itu hanya berlangsung 10 detik sebelum berakhir. Sosok itu kemudian perlahan mendekati kamera CCTV dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah Pietro. Melihat ini, sang profesor sedikit mengangkat sudut bibirnya sambil berkata dengan gembira, dia benar-benar datang. Akhirnya sang profesor telah menyiapkan tempat VIP khusus untuk Pietro, bahkan tidak sabar untuk menelanjanginya dan menempatkannya ke dalam pajangan spesimen manusia yang dibuat khusus. Rekaman pengawasan itu disintesis menggunakan teknologi pencitraan canggih, bahkan meniru kerutan di wajah tua Pietro dengan sempurna. Dengan keadaan yang sudah sejauh ini, Nathaniel tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Umpan telah dilempar, sekarang tinggal menunggu ikan memakannya. Pada siang hari, Leona juga tiba di rumah sakit. Dia tidak bisa mengerti mengapa sang murid Nathaniel, yang dikenal sebagai profesor, memintanya untuk datang. Mungkinkah insiden di restoran gurita telah diketahui oleh mereka? Tiba-tiba Pietro muncul di belakang Leona.
Kenapa kau ada di rumah sakit? Secara logika kau seharusnya tidak berada di sini. Melihat Kim Sung Ho yang begitu waspada, Leona akhirnya menceritakan pemikirannya. Kau mungkin tidak percaya padaku, tapi aku harus memberitahumu bahwa kakek yang kutemui di toko buku jelas memiliki hubungan denganmu. Tapi untuk menyelamatkanku, dia tertembak. Jika tidak ada yang salah, dia mungkin sudah tidak hidup lagi. Setelah berpikir sejenak, Pietro akhirnya berkata, meskipun aku tidak ingin melibatkanmu, jika kau datang ke rumah sakit karena insiden itu, maka kau pasti pernah melihat orang ini. Murid Nathaniel. Jangan bilang kau tidak mengenalnya. Kau tidak dipanggil untuk bergabung dalam operasi perburuan ini, kan? Apakah dia yang membawamu ke sini? Tapi sebelum Leona bisa berbicara, suara tiba-tiba dari belakang menginterupsi percakapan mereka. Keduanya menoleh ke arah suara itu. Dan ekspresi Leona menjadi semakin tidak nyaman. Dia merasakan hawa dingin merayap di punggungnya dan bergidik saat tekanan tak kasat mata. Seolah menyerang seluruh tubuhnya. Di hadapan mereka berdiri seorang pria jangkung yang mengintimidasi. Sang murid Nathaniel saat ini. Tatapannya yang tertuju pada Pietro dipenuhi dengan intensitas yang menekan. Saat Pietro berdiri, Leona khawatir jika mereka berdua saling berurusan, mereka pasti akan berakhir berkelahi. Namun, Pietro mengulurkan tangannya kepada Nathaniel. Salam Profesor. Saya seorang pembunuh gila yang telah ditugaskan untuk misi ini. Saya Sungu. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan seorang murid. Nathaniel tetap menatap Pietro dan tidak banyak bicara. Dia kemudian memerintahkan Leona untuk menemuinya. Setelah dia selesai berkeliling. Aku akan menemuimu nanti. Menghadapi pembunuh tingkat atas ini, Pietro juga merasakan getaran ketakutan. Jabat tangan sederhana tadi telah membuatnya kesemutan. Daniel merasakan kekuatan luar biasa yang sama, bahkan kesulitan menangkap dokumen yang diberikan kepadanya. Sarung tangannya bahkan membekas cetakan cengkeramannya yang erat. Namun, sang profesor tidak marah, melainkan sangat bersemangat. Karena tekanan kuat inilah yang sebenarnya dia inginkan. Dia berharap Pietro akan tetap di sisinya untuk menjadi spesimen terbaik. Tak lama kemudian, seorang ajudan menemukan Kim Sungu dan memberinya kartu identitas yang memungkinkan akses bebas ke seluruh rumah sakit. Profesor jarang memilih pendamping pribadi, tapi kau nak, benar-benar menarik perhatian Profesor. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang sedang kau alami. Tapi ingat 3 hal pertama, jangan pernah berbicara sebelum Profesor bertanya. Kedua, jangan pernah mempertanyakan keputusan apapun dari Profesor. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan pernah menolak anugerahnya. Ini membuat Pietro bingung, masih belum jelas tentang situasi saat ini. Tidak lama kemudian, dia muncul di hadapan Profesor. Dalam pandangannya ada 8 pria kekar, masing-masing dengan wajah yang telah melihat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ditandai dengan bau darah yang menyengat. Mereka bukan dari klub kejayaan maupun setia padanya. Mereka hanya mengikuti raja mereka sendiri. Dan raja itu adalah murid saat ini, Matthew. Segera setelah itu, para ajudan mengunci semua pintu keluar rumah sakit. Mereka sudah mencocokkan semua sampel darah lansia untuk DNA. Menemukan Pietro hanyalah masalah waktu. Karena tidak ada penyamaran yang bisa mengubah informasi biologis. Namun, mereka bisa mencari seumur hidup ke arah itu dan tetap tidak akan pernah menemukanku. Pikir Pietro saat mendengar rencana mereka dengan sangat jelas saat itu. Profesor berkata dia akan membawa Kim Sungu ke suatu tempat. Mereka berjalan menuruni tangga. Pietro mengikuti sang profesor. Tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan atau seberapa dalam mereka di bawah tanah. Terutama karena tempat ini tidak ditandai dicetak biru. Atau denah lantai rumah sakit. Pietro tidak tahu berapa lantai yang akan mereka turuni atau berapa lama mereka akan berjalan. Dan di ujung tangga. Dia tidak tahu kemana itu mengarah, juga tidak bisa mengerti apa yang pada akhirnya ingin ditunjukkan oleh profesor kepadanya. Segera, dengan suara bip, pintu terbuka. Memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Organ-organ membungkus setiap mayat. Metode ini benar-benar keterlaluan bagi dewa dan manusia. Profesor menjelaskan ini adalah tempatnya untuk mewujudkan cita-citanya. Untuk menjelajahi semua informasi tentang biologi. Charles Darwin pernah berkata bahwa semua spesies berevolusi melalui seleksi alam.
Bahwa evolusi didorong oleh kebetulan tidak ada alasan untuk meributkan tentang seleksi alam. Tapi Darwin salah seleksiku tidak mungkin karena alam atau kebetulan melainkan untuk meminimalkan yang lemah yang tidak perlu melestarikan gen yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut. Dibandingkan dengan menghidupkan kembali orang yang sakit-sakitan secara paksa ini lebih bernilai medis, jadi Kim Sumukao akan sebelum profesor menyelesaikan kalimatnya. Sebuah alarm besar berbunyi di ruang bawah tanah subjek eksperimen di bangsal bawah tanah melarikan diri tolong. Para peneliti di bangsal kunci pintunya cepat peringatan reseptor L1 utama telah diaktifkan. Ke tahap keempat tidak mengendalikan subjek eksperimen secara mental subjek itu dengan panik berlari ke arah pintu. Merasa semuanya akan lebih baik setelah dia pergi dari sini tiba-tiba profesor berkata aku sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Jadi kita tidak bisa membiarkan subjek eksperimen biasa mengganggu percakapan kita kembali ke topik utama aku suka orang kuat jadi otot dan bahkan sel-sel orang kuat telah kubedah untuk dipelajari terutama. Karena aku punya seseorang yang sangat ingin kulampaui aku melihat semua potensi ini dalam dirimu kau begitu muda namun memiliki kekuatan luar biasa aku ingin melihat hasil evolusimu. Seberapa kuat kau akan menjadi setelah berevolusi tidak dapat diketahui, tapi bukankah hal semacam ini mendebarkan untuk dipikirkan terimalah anugerahku Kim Sungu. Dengan kemampuanku aku bisa sepenuhnya menjadikanmu peringkat bahkan membuatmu sekuat seorang murid. Setelah keluar dari ruang bawah tanah Pietro dipenuhi keraguan meskipun secara lahiriah mematuhinya tidak akan berdampak terlalu besar dia masih merasakan kekuatannya yang tidak biasa dia dengan jelas merasakan sisi lain dari dinding. Dan bisa secara akurat memanfaatkan momen untuk menghancurkan tengkoraknya tapi dia penasaran dengan sumber kekuatan ini untuk melanjutkan penyelidikan Pietro memutuskan untuk mendalami lebih jauh. Tugas utamanya sekarang adalah membereskan masalah darah dia berencana menyelinap masuk dan menukar hasil perbandingan Jaewon menolak keputusannya mencatat bahwa tidak mudah untuk masuk ke ruangan semacam itu. Dan bagaimana jika dia ketahuan tapi Pietro berkata itu tidak akan terjadi dia sekarang punya kartu identitas profesor yang mengizinkan masuk ke ruangan manapun saat menemani Nathaniel berkonsultasi. Dia selalu mengawasi waktu konsultasi biasa berlangsung sekitar 4 menit 30 detik cukup temukan dan ganti dalam jangka waktu itu dan tidak akan ada yang menyadarinya. Tapi sekeras apapun Pietro mencari sepertinya dia tidak bisa menemukannya di sisi lain saat Nathaniel dalam perjalanan kembali. Dokter melaporkan hasil perbandingan sampel darah yang menunjukkan bahwa tidak ada darah pria tua itu yang cocok dengan darah Pietro saat dia kembali ke kamarnya memikirkan hal-hal ini. Dia menemukan Kim Sung-ho di sana, dia tidak mengerti kenapa seorang pembunuh gila biasa akan memasuki kamar pribadi seorang murid saat ini Pietro tampak bingung profesor telah berkonsultasi pada waktu yang sama. Dan rute setiap hari namun masih ada 2,5 menit sampai konsultasi berakhir kenapa orang ini kembali begitu cepat apakah dia sengaja melakukan ini untuk menunjukkan dirinya? Apakah itu konsultasi? Membujuknya untuk menerima anugerah atau mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di ruang bawah tanah, apakah ini semua hanya umpan yang dilemparkan untuk memancingnya mengungkapkan diri? Profesor bertanya berulang kali kau benar-benar harus menjelaskan ini dengan jelas dengan kilasan wawasan Pietro menjawab aku datang untuk mengantarkan ini padamu. Aku tidak tahu apa ini tapi Dr. Ho memintaku untuk memberikannya padamu setelah mengatakan ini dia segera mencoba pergi. Tapi Profesor meraih bahunya Profesor juga tidak bodoh jejak-jejak pemeriksaan pada dokumen-dokumen itu. Tampaknya tidak berasal dari seseorang yang tidak sadar apa sebenarnya yang kau cari ingin tahu tentang sampel darah orang tua itu. Apa sebenarnya yang membuatmu penasaran jika kau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kebenarannya cukup jelas. Namun Pietro tetap tenang luar biasa seseorang bisa mengubah nada dan perilakunya bahkan fitur wajah dan ekspresinya. Tapi satu hal yang tidak bisa dipalsukan adalah DNA kami belum pernah bisa menangkap Pietro jadi aku dengan berani berspekulasi bahwa mungkin Pietro bukan lagi orang yang kita kenal. Aku mulai menyelidiki orang-orang yang baru saja menjalani operasi plastik atau operasi ganti kelamin dan kemudian mencocokkan orang-orang ini dengan golongan darah di bagan. Tapi tidak menemukan kecocokan. Maafkan saya Profesor. Seharusnya saya meminta izin Anda sebelum menyelidiki ini. Saya terlalu bersemangat untuk menangkap Pietro sampai saya lepas kendali dan melampaui wewenang saya. Saya minta maaf. Profesor masih menaruh curiga, tetapi jawaban Pietro sempurna, menggunakan alasan ada debu di wajahmu. Dia dengan lembut menyentuh dahi Kim Sung-ho dan kemudian berbalik untuk berkata, dedikasimu pada pekerjaan sangat terpuji. Tapi kamu tidak boleh kehilangan martabatmu sebagai anggota Glory. Kamu boleh pergi sekarang. Setelah Pietro pergi, Profesor menatap tangannya dengan bingung. Wajah anak itu bukan riasan atau topeng kulit manusia. Itu adalah kulit manusia muda yang asli. Pietro itu seharusnya bukan Kim Sung. Lalu, apakah kamu benar-benar akan muncul? Aku sangat menantikan untuk bertemu denganmu. Dan kemudian perlahan-lahan menghancurkanmu. Ada seorang pria yang bersedia menantang yang terkuat di dunia.
Dengan cara apapun, di sebuah amfiteater Romawi modern yang dikenal sebagai Koloseum modern tanpa hukum, di mana segala bentuk pembunuhan tidak dibatasi. Carter Pogman, yang dikenal memiliki kaki terkuat di dunia, mendapati dirinya sama sekali tidak berdaya saat bertemu pria ini. Hanya dalam satu gerakan. Kakinya seolah-olah tidak pernah menjadi bagian dari dirinya. Pogman, yang dikenal memiliki tinju terkeras di dunia. Ketika dia melawan pria ini, tinjunya sendiri terasa seolah-olah terbuat dari karet, dan para gangster top dunia hanyalah mainan untuk dihancurkan di hadapannya. Meskipun dia telah mengalahkan orang-orang kuat di dunia, yang mereka katakan adalah kamu tidak akan pernah bisa menjadi yang terkuat. Kecuali jika Pietro tidak ada di dunia ini. Hal ini membuat Nathaniel sangat jengkel karena semua orang yang telah dia bunuh sampai sekarang, semuanya membicarakan tentang Pietro. Jadi siapa sebenarnya Pietro dan di mana dia sebenarnya? Apakah mengalahkanmu adalah satu-satunya cara untuk menjadi yang terkuat di dunia? Aku harus menemuimu dan membunuhmu sendiri. Sudah waktunya untuk menemui orang terakhir yang melihatmu. Kemudian dia menginstruksikan bawahannya, pergi dan undang teman kita di seberang sana 330. Para ancor tahun ke-333 dan ke-334 menyalahkan Leona. Kenapa seorang ancor tahun ke-335 datang ke sini? Leona kesal, berpikir bagaimana dia bisa menjelaskan ini kepada dua orang egois itu. Saat itu juga, sebuah suara menyela mereka. Leona, temui profesor sekarang. Jangan bertanya apapun. Leona langsung merasa tidak nyaman. Sementara dua bersaudara di belakangnya ternganga. Ini adalah seorang undertaker peringkat atas, Santos. Siapa kamu, Leona? Tak lama setelah itu, dia tiba di ruangan profesor. Tanpa basa-basi, profesor menunjukkan padanya foto Pietro dan berkata, kamu pasti orang pertama yang selamat dari musuh yang bahkan para murid kesulitan melawannya. Awalnya aku pikir Pietro melepaskanmu begitu saja karena iseng. Tapi kamu juga selamat dari pertarunganmu dengan Park Sando. Kamu hanya terampil dengan beberapa teknik pisau, tanpa ada sesuatu yang istimewa darimu. Sebagai seorang pembunuh bayaran, Nona Leona, bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Apakah ini semacam keajaiban? Namun, termasuk diriku sendiri. Para murid punya sebuah hipotesis. Dari saat di restoran gurita hingga ke markas rahasia Park Sando, kamu telah dibantu oleh Pietro. Sebagai bayarannya, pasti ada semacam kesepakatan di antara kalian. Tapi kamu yang berasal dari panti asuhan, tidak memiliki apa-apa selain tubuhmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk Pietro? Ini memang pertanyaan yang membingungkan. Apakah kamu agen ganda? Aku mengerti kamu tidak punya pilihan, terutama karena kamu punya seorang adik laki-laki yang harus diurus. Aku dengar adikmu, Li Yujin, menderita hemofilia, kelainan koagulasi herediter. Itu adalah penyakit pendarahan dengan komplikasi. Dia hampir tidak punya harapan untuk sembuh dalam 3 tahun ke depan. Dia masih sangat muda, sungguh menyedihkan bukan? Namun, aku bisa menyelamatkan adikmu. Rumah sakit kehormatan kami telah mengembangkan serum senilai 4,5 miliar dolar. Cukup satu suntikan dan dia akan sembuh sekarang. Kamu seharusnya mengerti di pihak mana kamu harus berdiri. Leona, yang tidak bisa menolak, buru-buru bertanya, apa sebenarnya yang bisa saya lakukan? Profesor tertawa terbahak-bahak, tentu saja kamu akan menjadi umpanku. Pietro bilang dia akan datang menemuiku pada tanggal 24. Apapun yang terjadi, kamu harus memberitahunya untuk menemuiku di menara jam aula rumah sakit pada tanggal 24. Dengan kemampuanmu. Sangat mustahil untuk mendapatkan 4,5 miliar dalam 3 tahun. Dengan cara ini, kamu bisa menyelamatkan adikmu dan aku bisa menemukan Pietro. Ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan yang tidak bisa kamu tolak. Pikirkan baik-baik tapi sebelum itu aku perlu menyiapkan tempat untukmu di rumah sakit. Dengan diagnosis ini Leona sangat terkejut, jangan kaget di rumah sakitku kau tidak bisa dirawat tanpa penyakit. Tapi jika kau menolak tawaranku kau tahu siapa yang akan berakhir dengan diagnosis ini selanjutnya Nona Leona sampai jumpa di konsultasi kita Nona aku sangat ingin pergi ke pertandingan sepak bola internasional. Tapi tiketnya sangat mahal kau masih sangat muda kenapa khawatir soal uang jangan khawatir aku sudah menemukan caranya Leona menahan rasa sakit yang parah akhirnya tidak mengeluarkan suara. Dengan canggung dan menutup teleponnya, tak lama kemudian Leona dikirim ke kamar 604 saat ini dia sangat khawatir jika profesor tahu bahwa Kim Sungu telah membantunya selama ini mereka bertiga akan kehilangan nyawa mereka tapi jika dia membuat pilihan yang tepat adiknya bisa hidup dengan baik ini membuatnya dalam dilema.
Tiba-tiba sebuah suara menginterupsi pikirannya saat menoleh Kim Sungu sudah membuka pintu. Leona terdiam di saat seperti ini orang ini masih saja berkeliaran. Namun Pietro tampak serius, dia tidak bisa mengerti apa yang salah dengan Leona sebagai gurunya. Dia tidak pernah ingat muridnya pernah patah lengan sebelumnya. Dia bertanya pada Leona apa yang sebenarnya terjadi. Leona tenggelam dalam pikirannya kacau dan dia tergagap. Apa kau ada waktu luang tanggal 24? Pietro bingung ada apa dengan tanggal 24. Datanglah ke menara jam pukul 2 siang tanggal 24. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Meskipun Pietro menyadari kegelisahan Leona, dia tidak bertanya lebih jauh dan hanya menyetujui permintaannya. Diam-diam setelah Pietro pergi, Leona menangis sejadi-jadinya, tidak yakin apakah yang dilakukannya benar atau salah. Dia tidak punya siapa-siapa untuk curhat dan harus menanggungnya dalam diam. Namun Pietro melihat semua ini pada tanggal 24 Agustus. Sang profesor yang penuh antisipasi tiba lebih awal di aula rumah sakit karena dia merindukan kemunculan Pietro. Saat itu Leona sangat cemas, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya kepada profesor. Saat jam menunjukkan pukul 2 dia tidak yakin apakah pilihannya benar atau salah. Tapi dia tidak punya pilihan lain karena tidak bisa mengatasi rintangan di hatinya. Sebenarnya saat di dalam ruangan menara jam yang disebutkan Leona bukanlah menara jam di aula rumah sakit, melainkan yang ada di halaman. Pada saat itu, aula rumah sakit dipenuhi oleh para pembunuh. Jika Nathaniel tahu bahwa orang yang sebenarnya membunuh si gurita adalah Kim Sungu, maka menghadapi para pembunuh yang seperti jaring ini, bahkan Kim Sungu yang sehebat itu pun mungkin akan kesulitan mengatasinya. Dia teringat saat Kim Sungu tiba-tiba muncul seseorang yang penuh dengan keraguan. Tapi itu juga pertama kalinya dia menyadari betapa bahagianya memiliki seseorang di sisinya. Pertengkaran mereka di sekolah atau menikmati saat-saat menyenangkan di taman hiburan. Dalam perasaan ketergantungan di saat-saat kritis, Kim Sungu memberinya rasa aman yang luar biasa. Bahkan dia adalah satu-satunya yang mengetahui kemampuan sejatinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengkhianatinya? Oleh karena itu, Pietro berhasil dialihkan sesuai kesepakatan dan Leona berharap dia akan segera pergi seiring berjalannya waktu. Profesor mulai menanyai Leona kenapa Pietro belum datang. Juga saat itu dia gemetar seluruh tubuh dan tergagap. Sebenarnya aku belum pernah melihat Pietro sejak hari itu. Aku berbohong padamu karena aku sangat ingin mendapatkan obat untuk menyelamatkan adikku. Kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Tolong jangan sakiti adikku. Leona jatuh tersungkur ke tanah sambil terisak-isak. Dia tidak bisa mengkhianati Kim Sungu, juga tidak bisa melawan murid-murid dari klub Glory. Profesor tidak puas dengan jawaban seperti itu. Seorang pembunuh gila yang tidak berguna seperti Leona tidak bisa membawa Pietro ke sini, berarti dia telah kehilangan nilainya dan hanya ada satu akibat. Habisi dia. Dengan suara pagar yang hancur, banyak pembunuh berpengalaman menyerbu ke depan. Alarm kebakaran, staf medis dan semua pasien harap segera mengungsi. Tiba-tiba rumah sakit menjadi kacau balau. Setelah kerumunan pergi, semua pintu darurat kebakaran ditutup dan orang-orang di dalam rumah sakit panik. Bahkan profesor pun tidak terkecuali. Tidak ada asap maupun panas yang menyesakkan di dalam. Tepat ketika semua orang bingung, sesosok yang familiar muncul. Pietro. Dia berbicara ke walkie-talkie kepada semua orang. Aku ada di sini. Saat itu Pietro sangat sadar bahwa orang biasa akan berpikir untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Ketika kebakaran terjadi, jadi semua orang di sini bukanlah staf medis atau pasien sungguhan, melainkan para pembunuh yang ada di sini untuk membunuhku. Nathaniel sangat bingung dibuat oleh ucapan Pietro tentang aku. Meskipun dia tahu bahwa Pietro bukanlah orang biasa, apalagi pembunuh biasa, dia tidak pernah menyangka Pietro akan bermain sebagai pahlawan. Kau tidak benar-benar berpikir kau seorang pembunuh peringkat D bisa menangani mereka. Mereka adalah agen pemakaman di favela Rio de Janeiro, Brazil. Anak-anak di sana biasanya tidak hidup melewati usia 16 tahun. Banyak sekali orang mati setiap hari. Oleh karena itu, tempat itu disebut kota pemakaman. Hukum rimba adalah aturan mereka. Hanya yang kuat yang punya kesempatan untuk bertahan hidup. Berbagai kegiatan ilegal mereka berkembang pesat: penculikan, narkoba, perdagangan gelap. Sebutkan saja, semua ada di sana. Dan dari sana, 100 penyintas terbaik kini berkumpul di rumah sakit ini. Kim Sungu, karena Pietro tidak datang, ini juga kesempatan yang bagus bagiku untuk melihat seberapa dalam potensimu sebenarnya. Saat ini kau seperti anak harimau, belum menjadi binatang buas yang ganas. Menghadapi sekawanan binatang buas seperti hiena, kau seharusnya akan kesulitan untuk membela diri. Berhentilah bersikap kekanak-kanakan, terimalah anugerahku dan biarkan aku membuatmu lebih kuat. Pietro tampak tidak peduli, mengangkat bahu tak berdaya. Nathaniel langsung mengerti apa yang dia maksud. 2 orang jatuh dari tempat tinggi. 2 orang pembunuh yang membawa pisau tajam melompat turun. Tapi bahkan sebelum mereka bisa bersorak selama 2 detik, Pietro dengan mudah menggorok leher mereka. Hal ini mengejutkan semua orang yang ada di sana. Dia membunuh para pembunuh yang jatuh dari langit. Bahkan tanpa melihat, dia secara akurat menargetkan titik vital mereka.
Dan senjatanya hanyalah sebuah pulpen. Apakah kau masih berpikir aku hanya anak harimau sekarang? Membunuh seseorang itu mudah. Memutus arteri hanya butuh 1 menit 12 detik, pembuluh vena hanya 40 detik. Jika itu arteri karotis, hanya butuh 12 detik. Tidak peduli seberapa kuat, semua orang akan mati. Dengan asumsi butuh 1 menit untuk membunuh 1 orang. Dan ada 100 pembunuh berpengalaman di sini. Sebagai pembunuh peringkat D, bisakah kau bertahan selama 100 menit? Dalam sekejap, para pembunuh mengerumuninya. Pietro menghadapi orang-orang ini tanpa panik sedikit pun. Tapi serangan yang terus-menerus secara bertahap mendorongnya ke sudut. Karena para pembunuh ini bahkan tidak peduli jika teman mereka mati, semangat bertarung mereka tetap tak tergoyahkan. Meskipun Pietro sangat cepat dan mampu menghindari serangan demi serangan tanpa ampun, staminanya tidak tak terbatas. Bahkan dia mulai merasa kehabisan napas. Sang profesor sangat penasaran dengan hal ini. Sang profesor berpikir, seberapa banyak lagi dia bisa mengejutkanku? Tidak hanya tidak ada jalan keluar di belakangnya, tetapi puluhan pembunuh juga menghalangi jalan Pietro. Pietro berhenti sejenak. Memang kalah jumlah, tetapi terpojok adalah bagian dari rencananya. Dia mengulurkan tangan ke arah hidran kebakaran dan para agen pemakaman pun bingung. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba dia meraih selang pemadam kebakaran dan semburan air yang deras menyemprot keluar, mencerai-beraikan para agen pemakaman. Tepat saat Pietro sedang bersenang-senang, selang air bertekanan tinggi itu tiba-tiba kehabisan air. Waktu bersenang-senang memang selalu singkat. Para pembunuh mengambil kesempatan untuk mengatur napas. Tapi selang air tidak bisa membunuh orang. Pietro berbalik dan menemukan defibrilator. Dalam sekejap mata, para agen pemakaman berjatuhan satu persatu. Tapi pada saat itu, tegangan tinggi itu juga kehilangan dayanya karena korsleting. Sang profesor mengagumi langkah ini. Anak ini terpojok hanyalah tipuan, menggunakan selang air. Adalah untuk membuat mereka berpikir dia kehabisan pilihan, tapi itu semua adalah persiapan untuk menggunakan defibrilator. Meskipun jumlah lawan telah berkurang secara signifikan, masih ada lebih dari setengah agen pemakaman yang hidup. Pietro mengambil papan klip dari lantai, menggambar beberapa goresan dengan pulpen di atasnya, dan kemudian melemparkannya ke arah para agen pemakaman. Papan klip itu bergambar sosok manusia. Dengan tanda silang merah besar di leher. Pietro perlahan berjalan menuju kerumunan. Luka di arteri karotis yang menyebabkan pendarahan hebat. Akan menjadi penyebab kematian kalian semua. Penampilan bertarung Pietro yang luar biasa membuat Leona tercengang. Meskipun dia pernah mendengar legenda tentang Pietro sebelumnya, dia tidak terlihat berbeda dari seorang pria tua biasa, meskipun bertarung dengan sekuat tenaga. Hanya itu saja kemampuannya. Dia tidak terlihat seperti sosok legendaris dari cerita-cerita yang mampu menghadapi 1000 orang sendirian. Jika legenda itu benar, seharusnya terlihat persis seperti yang dilihat hari ini. Tidak lama kemudian, Pietro telah membereskan orang-orang yang tersisa. Sang profesor sangat gembira. Anak ini baru saja mengalahkan 100 orang dalam 13 menit. Dia benar-benar memiliki nilai penelitian yang besar. Namun, Pietro berkata ini belum berakhir. Bukankah kau masih hidup? Haruskah aku naik atau kau yang turun? Kau pilih. Diiringi suara retakan keras, Daniel melompat turun begitu dia mendarat. Pietro merasakan aura yang kuat ini seharusnya menjawab pertanyaanmu. Aku juga punya pertanyaan yang membuatku sangat penasaran. Aku tidak mengerti kenapa kau begitu kuat di usia semuda ini. Diklasifikasikan sebagai pembunuh tingkat 1 itu membingungkan. Apa kau punya identitas lain atau kau mata-mata dari negara lain? Kau benar-benar menjadi semakin menarik. Aku juga penasaran tentang sesuatu. Apakah orang yang tidak percaya diri selalu banyak bicara? Nathaniel tersenyum tipis. Ada perbedaan antara menjadi berani dan menjadi sombong. Pietro penuh dengan keraguan bagaimana dia bisa mengubah jalurnya di tengah serangan. Itu adalah gerakan yang lurus ke depan. Tapi dia mengubah arah dalam sekejap dan membuatku terpental. Ledakan kekuatan yang tidak realistis seperti itu membuat orang secara naluriah merasa takut melihat ini. Leona benar-benar tercengang. Jika Kim Sumu terus seperti ini, dia pada akhirnya akan dibunuh oleh Nathaniel. Nathaniel menutup pintu lift. Dia sudah melihat pertarungan Pietro dan tahu dengan jelas anak ini cepat. Tapi jika kau bertarung di ruang terbatas seperti ini, apa kau masih bisa lari? Apa kau benar-benar akan seperti ini di mana semangat bertarungmu yang tadi? Kupikir kau akan menjadi lawan yang menyenangkan, tapi kau sama saja seperti yang lain. Tiba-tiba kabel lift putus dan mulai jatuh dengan cepat. Suara benturan keras menggema saat menghantam tanah.
Dan debu memenuhi udara. Sang profesor membersihkan dirinya dan mencibir, aku jelas datang untuk Pietro hari ini, tapi kenapa kau yang datang? Apa kau punya hubungan dengan Pietro? Atau kau sudah mati? Tapi itu normal, tidak ada orang yang pernah bertarung denganku berakhir dengan baik, hanya mereka yang patuh yang bertahan hidup. Namun tidak ada bekas luka di wajah Pietro. Bahkan tidak ada debu. Ternyata serangan ganas Nathaniel telah dinetralisir dengan cerdik oleh Pietro tanpa mengeluarkan banyak energi. Maaf, aku benar-benar harus minta maaf, bertarung denganmu sangat membosankan. Ini membuatku mengantuk. Kata-kata ini benar-benar membuat Nathaniel marah. Kapan dia pernah diejek seperti ini? Pietro melambaikan tangannya. Ayolah, sudah waktunya aku serius. Nathaniel meledak dalam amarah. Langsung beraksi dan bergegas menuju Pietro. Saat tinju mereka beradu, seluruh ruang bawah tanah bergetar. Semua ini dijelaskan dengan jelas kepada Jaiwen melalui kamera pengawas. Bahkan anjing German Shepherd pun tidak bisa menahan diri. Dan mengeluarkan raungan ganas. Jaiwen dengan tenang menenangkan anjing itu. Jangan khawatir tentang level ini, tinju pria itu tidak terbuat dari adonan. Karena 55 tahun yang lalu ketika Pietro masih kecil dia diajari bahwa akar kekuatan tidak hanya membutuhkan penilaian yang tenang, tetapi juga kekuatan fisik yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Guru mereka menuntut agar mereka memecahkan batu granit, tidak peduli apapun caranya. Semua orang mengira itu tidak mungkin. Pietro tanpa ragu diam-diam membalut tangannya dengan perban. Orang lain mengira dia gila, bagaimana mungkin dia bisa memecahkan granit itu. Pietro berlatih siang dan malam. Suatu pagi sebulan kemudian beberapa rekannya diam-diam mengejek si bodoh itu sudah melakukannya selama sebulan. Dan batu itu bahkan tidak tergores sedikit pun. Namun salah satu gadis terkejut dengan pemandangan di depannya. Dan anak laki-laki pemimpin mereka tertegun, tak bisa berkata-kata. Di bawah tebing ratusan kepingan granit yang hancur tergeletak diam. Mungkinkah semua ini dihancurkan oleh Pietro? Bahkan seorang pria kuat yang dikenal mampu mengangkat 524 kg pun telah dikalahkan oleh Nathaniel. Tetapi saat menghadapi Kim Sungu dia tidak bisa menahan kekuatannya. Saat itu Pietro tiba-tiba bertanya pada sang profesor, apa kau pernah ditabrak truk? Sang profesor bingung, apa maksudmu dengan itu? Karena pukulan tanganku lebih sakit daripada ditabrak truk seberat 1 ton. Pietro tiba-tiba menjadi serius. Pada saat itu Nathaniel merangkak keluar dari sebuah tangki percobaan. Tangan Pietro penuh dengan luka. Nathaniel perlahan melepas pakaiannya mengungkapkan sebuah rahasia untuk pertama kalinya. Saat dia melepas bajunya dia benar-benar mengejutkan Pietro. Inikah yang dia sebut evolusi yang diarahkan sendiri? Betapa gilanya dia sampai memodifikasi tubuhnya sendiri seperti ini. Tubuh bagian atas Nathaniel sama sekali tidak memiliki kulit, seluruhnya tertutup oleh otot-otot yang berdenyut. Dia pernah menjadi anak jenius yang dipilih oleh Tuhan. Dan ketika dia masuk sekolah kedokteran, ada upacara khidmat. Mereka semua harus bersumpah kepada surga untuk mendedikasikan hidup mereka untuk melayani umat manusia. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka tidak diizinkan menggunakan pengetahuan medis untuk tindakan yang melanggar etika kemanusiaan. Anak laki-laki yang membuat iri semua orang itu sebenarnya adalah orang yang sakit-sakitan yang menghabiskan hari-harinya di rumah sakit. Semua orang bilang dia adalah anak yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi karena masih sangat muda dia tidak mengerti apakah menjadi lemah juga merupakan bagian dari terpilih. Namun suatu kali dia melihat sebuah film dokumenter tentang dunia hewan yang membahas tentang udang karang di rawa merah. Melepaskan cangkang lama mereka untuk menumbuhkan yang baru menjadi lebih besar dan lebih kuat. Pada saat itu Nathaniel sepertinya mendapat pencerahan. Mungkin ini adalah petunjuk ilahi, manusia tidak bisa memperkuat diri dengan berganti kulit seperti hewan, jadi dia memutuskan untuk menjadi yang pertama mencapai tujuan ini. Suatu hari seorang pasien yang tertembak dan mengalami pendarahan hebat dibawa ke rumah sakit dan ahli bedah utamanya adalah Nathaniel yang kini telah lulus. Baginya yang telah melakukan puluhan ribu operasi ini hanyalah operasi rutin biasa. Tetapi ketika pasien berbaring di meja operasi dan Nathaniel hendak membuat sayatan, dia benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pria ini adalah orang dengan tubuh terkuat yang pernah dia temui di antara semua manusia. Orang di hadapan Nathaniel yang memiliki tubuh begitu kokoh membuatnya bingung apa yang berbeda antara dia dan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mendapatkan fisik seperti itu? Melihat tubuh yang nyaris sempurna ini, Nathaniel merasa penasaran sekaligus terpesona, bahkan ingin membedahnya saat itu juga untuk mencari tahu. Namun akal sehat menariknya kembali ke kenyataan. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku adalah seorang dokter dengan etika profesi yang berkewajiban untuk melestarikan umat manusia seperti yang aku sumpahkan saat masuk sekolah. Populasi dunia semakin menurun. Dan merupakan sebuah berkah bagi umat manusia bahwa orang-orang sepertiku maju ke depan. Tetapi kemudian sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benak Nathaniel. Bukankah semua orang akan bahagia jika semua manusia menjadi lebih kuat? Yang disebut seruan hak asasi manusia ini tidak lain hanyalah batu sandungan bagi evolusi manusia. Ya, Nathaniel bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya orang sepertiku yang memimpin menjadi yang pertama mencapai evolusi umat manusia. Baru inilah saatnya untuk melepaskan tubuh yang lemah ini, karena itu adalah hukum alam yang lemah harus disingkirkan. Hanya kekuatan adalah kebenaran mutlak. Ketika suara di kepalanya memudar, dia benar-benar terkejut dengan pemandangan di hadapannya yang seharusnya menjadi penjahitan organ sederhana berubah menjadi dia memutilasi tubuh pasien.
memotong-motongnya bahkan melakukan kraniotomi. Sejak saat itu Nathaniel melarikan diri dari kota dan menjadi tidak punya uang sepeser pun. Dia akhirnya bersembunyi di sebuah desa kecil di Brasil. Nathaniel memilih tempat ini karena dipenuhi dengan subjek penelitian yang dia butuhkan. Dia melakukan puluhan ribu eksperimen di sini menggunakan mereka untuk memvalidasi hasil penelitiannya. Dia harus membunuh yang kuat. Untuk membuktikan pertumbuhan dan kekuatannya, untuk ini dia bahkan mengganti salah satu kakinya dengan segala cara. Untuk mengkompensasi kekurangan tubuhnya tanpa bergantung pada DNA orang tuanya, dia mengubah dirinya menjadi jenis manusia baru. Inilah hasil evolusi Nathaniel. Warisan budaya tak benda bukan ini, jauh melampaui level itu. Anti kerapuhan berarti jika dia tidak dibunuh seketika. Kerusakan yang ditimbulkan hanya membuatnya lebih kuat karena otot menjadi lebih keras dan lebih kuat melalui proses robek dan penyembuhan. Nathaniel juga mengembangkan sebuah obat yang secara signifikan mempersingkat waktu yang dibutuhkan otot untuk pulih. Ini berarti semakin banyak Pietro menyerang tubuhnya, semakin kuat dia jadinya. Ruang bawah tanah itu dipenuhi asap tebal dan Nathaniel bahkan lebih bersemangat karena sebelum ini tidak ada seorang pun yang pernah lolos dari cengkeramannya. Namun pemuda ini pada saat dia akan ditangkap menggunakan 0,1 detik untuk menyelipkan tangannya melalui celah di telapak tangannya. Dengan demikian menciptakan ruang untuk melarikan diri melampaui kecepatan reaksi manusia saat ini dan membuat keputusan yang tepat dalam sekejap. Pietro juga agak waspada. Meskipun itu hanya sebuah cengkeraman oleh Nathaniel, punggung tangannya terasa seolah-olah telah dipaku. Jika Nathaniel mencengkeram kepala Pietro, nasibnya tidak akan jauh lebih baik daripada subjek uji coba pada saat ini. Nathaniel menjadi semakin menggila, menyatakan, terus tunjukkan lagi kemampuanmu meskipun kamu sedikit lebih kuat dari pembunuh peringkat A. Apakah kamu benar-benar punya kekuatan untuk mengalahkanku? Aku masih terus menjadi lebih kuat jika kamu mengemis padaku seperti anjing sekarang. Mungkin aku akan menunjukkan belas kasihan dan mengampunimu, bahkan mengubahmu menjadi makhluk berevolusi yang paling tampan. Pietro sejenak terdiam berpikir dalam hati, bocah bodoh ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan Nathaniel mengira dia akan menyerah, tetapi sebaliknya Pietro mengayunkan tangannya ke bawah dan berkata, "Pembuat onar yang tidak patuh hanya akan belajar jika mereka dihajar sampai tunduk." Kata-kata ini membuat Nathaniel marah besar, tetapi juga memberinya sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pertarungan yang begitu mendebarkan. Pietro benar-benar kuat, tidak seperti siapapun yang pernah dia hadapi sebelumnya. Namun Nathaniel selalu percaya pada satu hukum yang tidak berubah, tubuhnya masih terus berevolusi menjadi lebih tak terkalahkan. Dia tidak tahu seberapa kuat tubuhnya bisa menjadi. Tetapi masih ada misteri yang belum terpecahkan tentang Kim Sungu. Nathaniel selalu merasa bahwa di balik grafik kemampuan ada rahasia yang tidak diketahui siapapun. Dari matanya terlihat tekad yang tak tergoyahkan, sebuah serangan tanpa keraguan. Apa yang membuatmu berpikir bisa lolos dari pertarungan ini? Dan kabur? Aku akan memotongmu dari semua tulang kecil di tubuhmu sampai ke sel-selmu. Aku akan memotong kalian semua dan memeriksamu. Pada saat itu Nathaniel melancarkan pukulan yang seharusnya menjadi pukulan fatal. Tetapi pukulannya malah mengenai lantai. Semuanya berjalan persis seperti yang telah diantisipasi oleh Pietro karena Nathaniel pernah berkata, otot tumbuh lebih besar dan lebih kuat saat rusak dan sembuh lebih cepat. Namun ketika otot menjadi lebih kuat dari sebelumnya pada kondisi perkembangan puncaknya, otot-otot itu membengkak dan menekan tulang serta saraf. Sekarang Nathaniel bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, ini karena dia terlalu asyik dalam pertarungan. Sehingga dia tidak menyadari tubuhnya perlahan-lahan menjadi kaku. Hanya dalam 2,5 menit Pietro mengidentifikasi efek samping dari anugerah itu. Dan dengan cerdik menggunakannya dalam pertempuran. Nathaniel tidak bisa menerima kenyataan ini untuk mendapatkan kekuatan ini. Dia telah menghilangkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan menahan rasa sakit yang tak terbayangkan untuk menempa dirinya menjadi manusia yang nyaris sempurna. Namun sekarang anak muda ini dengan mudah menemukan kelemahannya. Meskipun begitu Nathaniel tertawa dengan gembira. Aku tidak pernah berpikir akan menggunakan ini. Dia melepaskan stiker dari sepatunya yang ternyata adalah obat yang disembunyikan di sana. Obat ini melarutkan otot, mengubahnya menjadi entitas biologis pamungkas. Sebuah obat yang bisa langsung melarutkan tanda-tanda vital itu bisa mengubah seorang pria dewasa menjadi genangan darah hanya dalam 3 menit. Nathaniel berencana menggunakan waktu ini untuk mati bersama Kim Sungu. Nathaniel memutuskan untuk membakar hidupnya. Di puncak kekuatannya untuk melawan pemuda ini sampai mati, namun Pietro memprediksi semua pola serangannya. Dan Nathaniel merasakan sensasi ngeri yang merayap. Pembunuh gila Kim Sungu ini memiliki kehadiran di grafik kemampuan yang melampaui diagram. Sebuah dinding pengalaman yang tak teratasi yang tidak pernah bisa dikalahkan Nathaniel seumur hidupnya. Bagaimana bisa seseorang yang begitu muda memiliki pengalaman seperti itu? Apakah dia seperti Pietro legendaris yang dia kejar seumur hidupnya? Pada saat ini tulang punggung Nathaniel benar-benar hancur dan otot-ototnya masih terus mempercepat. Proses pelarutannya. Nathaniel tidak bisa mengerti bagaimana setelah 30 tahun berjuang untuk menjadi lebih kuat dan menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa kalah dari seorang pembunuh gila.
Dia bertanya dengan kesal, usaha apa yang telah kau lakukan? Pietro mengelus dagunya berpikir sejenak dan berkata, aku tahu obsesi yang kau hadapi. Terhadap segala sesuatu di dunia ini berbicara tentang usaha, aku telah mendedikasikan 65 tahun penuh untuk ini. Mendengar itu Nathaniel terdiam. Meskipun dengan latar belakang medisnya dan banyak hal yang tidak bisa dia mengerti, gunung yang tak terdaki itu ternyata selalu ada di sampingnya, tapi setidaknya di saat-saat terakhir hidupnya. Dia akhirnya melihat Pietro. Dengan itu Nathaniel menutup matanya untuk selamanya. Pertempuran yang meletus di bus rumah sakit Honor pun berakhir. Dan Nathaniel beserta semua pembunuhnya benar-benar dikalahkan. Untuk menyembunyikan informasi, semua catatan tentang individu-individu ini dihapus bersih oleh Klub Glory. Namun instruktur pembunuh dan keempat muridnya tidak terluka, tetapi duduk di belakang Luna tidak lagi menunjukkan senyumnya yang biasa. Dia terdiam, wajahnya diselimuti kekhawatiran. Luna dipenuhi rasa cemas terhadap kakaknya. Apa yang harus dia lakukan pada kakaknya? Pietro seolah membaca pikirannya dan diam-diam memberitahunya jangan terlalu khawatir, akan selalu ada jalan keluar. Ketika mereka kembali ke SMA di Fine Honor, sang guru menyuruh mereka untuk kembali dan beristirahat, tetapi Pietro mengingatkan Leona. Jangan tinggalkan barang-barangmu. Leona terkejut, merasa bingung karena dia tidak membawa apa-apa, tetapi ketika dia membuka paket itu, dia benar-benar terkejut dan air mata tanpa sadar mulai mengalir. Di dalam kotak paket itu ada botol-botol obat yang dibutuhkan kakaknya. Pietro tidak banyak bicara, hanya dengan lembut mengingatkannya, ingatlah untuk memberikan obat kepada kakakmu tepat waktu. Air mata Leona mengalir deras tak terkendali. Karena dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas bantuan yang sangat besar ini. Sementara itu para pasien rumah sakit Honor telah dipindahkan ke rumah sakit lain dan personel yang tidak berkepentingan tidak akan tahu apa yang telah terjadi di dalam. Bekas-bekas pertempuran di sini membuat siapapun sulit percaya bahwa itu disebabkan oleh manusia. Apakah itu Pietro? Ya, kamera pengawas menangkap wajahnya. Namun meskipun begitu tidak ada yang melihatnya secara langsung, juga tidak ada yang menyadari kehadirannya saat dia masuk atau keluar dari rumah sakit. Dia seperti hantu. Apa yang kau katakan? Apa kau baru saja menyebut hantu? Tidak, maksudku bukan begitu. Maafkan aku karena mengatakan Pietro adalah hantu. Hantu? Dari mana kau punya keberanian untuk menggunakan kata itu? Di hadapanku. Aku membunuh anak buahmu, kau tidak marah kan? Tidak, kau adalah bawahan favoritku. Daniel memang pantas mendapatkannya.